Bro, gimana jadinya kalau bokap lu tiba-tiba bilang kalau lu bakal dijodohin sama naga merah paling ditakuti di seluruh kekaisaran? Buat orang lain sih mungkin ini rezeki nomplok. Cantik, kuat, punya gelar tinggi. Siapa yang bakal nolak? Tapi buat si bro kita satu ini, kabar itu justru terasa seperti hukuman mati. Soalnya, menerima pertunangan itu berarti mempertaruhkan seluruh masa depannya. Sementara kalau menolak, dia bakal kehilangan satu-satunya hal yang paling dia inginkan sejak kecil, yaitu diakui sebagai bagian dari keluarganya. Dan yang paling gila, naga yang akan menjadi calon istrinya ini bukan naga biasa. Di masa depan, sosok itulah yang bakal mengguncang seluruh kekaisaran. Jadi, pilihan apapun yang diambil Verda, hasil akhirnya sama-sama mengerikan. Dan dari sinilah, semua kekacauan itu dimulai. Semuanya bermula ketika ayah Verda memutuskan untuk menjodohkannya dengan Archduke Valdrova. Dengan tegas, ia mengatakan, Verda pasti sudah memahami arti dari keputusan itu. Bagi Verda, kabar pertunangan tersebut terasa seperti mimpi buruk. Jika bukan karena keadaan yang memaksanya, tak mungkin ia bereaksi seperti itu. Bagi seorang bangsawan, keputusan tersebut sama saja dengan vonis terakhir yang hanya menyisakan dua pilihan, menolak lalu terusir dari keluarga, atau menerima dan mengorbankan masa depannya. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Verda hanya ingin diterima sebagai bagian dari keluarganya. Sejak kecil, para pelayan terus mengolok-oloknya karena tetap berlatih meski tidak memiliki bakat. Mereka menyebutnya lemah, penyakitan, dan menyedihkan. Tak seorang pun pernah berpihak kepadanya, tetapi Verda memilih menanggung semua hinaan itu dalam diam. Meski seluruh keadaan seolah memusuhinya, Verda tetap berusaha memberikan yang terbaik setiap hari. Setiap kali berlatih, Verda selalu menoleh ke arah ayahnya, berharap bisa melihat sedikit saja rasa bangga atau pengakuan. Pada akhirnya, satu-satunya keinginan Verda hanyalah dihargai dan diakui oleh keluarganya sendiri. Harapan itu kembali hancur ketika salah satu kakaknya datang mengejeknya. Kakaknya menganggap Verda sudah kehilangan akal karena masih nekat berlatih. Tak lama kemudian, Verda dipukul hingga tersungkur dan dipermalukan di depan semua orang. Verda diberitahu bahwa dirinya tidak pernah memiliki hak untuk menjadi seorang kesatria. Bahkan Verda dihina sebagai orang buangan yang menjijikkan. Padahal, semua yang diinginkannya hanyalah diterima oleh keluarganya. Saat menoleh ke arah jendela, Verda melihat kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Ayahnya hanya membalikkan badan, lalu meninggalkan jendela tanpa sedikit pun memedulikannya. Pada saat itu, Verda akhirnya sadar bahwa semua orang di rumah tersebut sudah lama membuangnya. Beberapa saat kemudian, Verda memberanikan diri menemui ayahnya di ruang kerja. Ia menyatakan telah memutuskan untuk meninggalkan keluarga selamanya. Sang ayah hanya menatapnya dengan sorot mata sedingin es, tanpa menunjukkan sedikit pun emosi atau kasih sayang. Pria itu langsung menyetujui keputusan tersebut. Tak lama kemudian, Verda sudah berdiri di depan gerbang kediaman keluarga pada tengah malam. Sebelum ia pergi, ayahnya memperingatkan bahwa mulai saat itu Verda bukan lagi bagian dari keluarga Rosnova. Tubuh Verda bergetar menahan amarah. Ia teringat bahwa ayahnya selalu mengetahui seberapa keras dirinya telah berusaha. Kebencian yang selama ini dipendam akhirnya meledak tanpa bisa dikendalikan. Tatapannya dipenuhi hasrat balas dendam yang mengerikan. Saat itu juga, Verda bersumpah tidak akan pernah memaafkan ayahnya atas semua yang telah dilakukan kepadanya. Di saat yang sama, sebuah lingkaran sihir merah misterius muncul di sekelilingnya. Emosi yang meluap membangkitkan kekuatan sihir yang selama ini tertidur. Verda berjanji akan membuat ayahnya menyesali keputusan telah membuangnya. Pada hari itu juga, di usia 18 tahun, Verda resmi terbangun sebagai seorang maga. Namun, para murid mage lainnya justru menertawakannya saat ia masih berada di tanah. Mereka mengejek Verda karena dianggap terlalu tua untuk menjadi seorang mage. Bahkan, mereka mempertanyakan apakah ia cukup pintar untuk memahami sihir. Karena semua orang menggunakan ki sebagai dasar kekuatan, Verda memilih mengabaikan ejekan itu. Verda langsung melepaskan mana dalam jumlah yang luar biasa hingga membuat mereka semua ketakutan. Lingkaran sihir merah kembali muncul. Lalu Verda memperlihatkan bahwa mana miliknya berasal sepenuhnya dari kebencian dan hasrat balas dendam. Energi gelap yang terkumpul itu langsung memicu ledakan dahsyat di tempat tersebut. Saat itulah Verda menyadari bahwa semakin besar kebenciannya terhadap seseorang, semakin kuat pula sihir yang dimilikinya. Setelah berhasil mencapai Six Circle berkat kebencian itu, tujuan Verda berikutnya hanya satu, kembali ke kediaman keluarga Rosnova. Dengan kekuatan barunya, Verda membuat para pelayan yang dulu terus menghinanya saling membinasakan tanpa belas kasihan.
Setelah itu, ia menanamkan kebencian mendalam kepada kedua kakaknya hingga mereka saling membenci. Ferda hanya menyaksikan saat keduanya bertarung sampai saling menghancurkan. Pada akhirnya, Ferda berdiri di hadapan ayahnya, orang yang paling ia benci. Setelah kehilangan segalanya, sang ayah memohon agar penderitaannya segera diakhiri. Ferda memaksanya melihat sendiri kehancuran keluarga Rosnova yang selama ini begitu dibanggakan dan dibangun dengan tangannya sendiri. Pemandangan mengerikan itu membuat sang ayah benar-benar kehilangan akal. Sejak saat itu, semua yang berkaitan dengan keluarga Rosnova lenyap dari dunia. Meski balas dendamnya telah terwujud, hati Ferda tetap belum merasa puas. Banyak tokoh kuat dan berpengaruh dari seluruh benua akhirnya bersatu untuk menghentikannya. Mereka mengepung Ferda, menyatakannya sebagai musuh terbesar di seluruh benua, dan bersumpah akan mengadilinya. Namun, Ferda kembali selamat. Ia bahkan berhasil mencapai Eighth Circle, tingkatan sihir tertinggi yang mampu diraih manusia, hingga akhirnya menjadi seorang Archmage. Meski telah memperoleh kekuatan sebesar itu, Ferda sadar masih banyak orang yang membencinya, dan suatu hari nanti akan datang untuk membalas dendam. Karena itulah, Ferda memutuskan mengejar Ninth Circle, ranah para demigod yang mampu memberinya kekuatan mutlak. Setelah menelusuri berbagai kitab kuno, Ferda akhirnya menemukan bahan terakhir yang dibutuhkan untuk mencapainya. Namun, saat membaca halaman itu, Ferda hanya bisa terpaku dan bertanya-tanya, apakah semua yang tertulis di sana hanyalah lelucon kejam yang telah disiapkan oleh takdir? Bahan terakhir yang sangat dibutuhkan Ferda untuk mencapai Ninth Circle ternyata adalah jantung Red Dragon, Archduke Valdrova. Mendengar tujuan itu, sang naga hanya tersenyum pahit. Menurutnya, takdir benar-benar gemar mempermainkan nasib seseorang. Valdrova merasa ironis karena orang yang dahulu dijodohkan dengannya kini justru datang untuk merenggut nyawanya. Ferda memuntahkan darah sambil menggertakkan gigi. Tubuhnya sudah dipenuhi luka akibat pertarungan sengit itu. Dengan amarah yang membara, ia meminta Valdrova berhenti melawan dan menerima ajalnya. Valdrova mengaku tahu banyak orang menyebutnya sebagai tiran, tetapi ia tidak mengerti mengapa Ferda begitu membencinya. Selama ini, Valdrova hidup terasing dari siapapun dan tidak pernah memahami alasan manusia memusuhinya. Mendengar itu, Ferda langsung meluapkan emosinya. Ia bertanya, apakah Valdrova benar-benar mengira dirinya tidak pernah melakukan kesalahan? Dengan suara penuh amarah, Ferda menjelaskan bahwa obsesinya mencari pasangan manusialah yang membuat dirinya diusir dari keluarga. Valdrova hanya memandangnya dengan bingung, lalu bertanya, apakah semua itu benar-benar salahnya? Tanpa ragu, Ferda menjawab bahwa dialah penyebab semuanya. Keserakahan seekor naga yang menginginkan pasangan manusia telah menghancurkan seluruh hidupnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Valdrova hanya menjawab pelan bahwa kini ia akhirnya memahami semuanya. Reaksi yang terlalu tenang itu justru membuat Ferda curiga. Ia tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan sang naga. Namun, jeda singkat itu memberinya cukup waktu untuk mengumpulkan mana. Sesaat kemudian, Valdrova mengangkat cakarnya dan menerjang Ferda. Terkejut, Ferda segera membangun penghalang sihir untuk menahan serangan tersebut. Benturan dahsyat pun terjadi. Darah mengalir di wajah Ferda. Namun saat melihat lebih jelas, ia menyadari darah itu bukan miliknya, melainkan darah Valdrova, yang justru merobek dadanya sendiri menggunakan cakarnya. Ferda sontak membeku. Ia tidak mengerti mengapa sang naga melukai dirinya sendiri. Dengan tenang, Valdrova bertanya apakah sihir Ferda benar-benar membutuhkan jantung naga. Mendengar pertanyaan itu, Ferda langsung sadar akan niatnya. Ia berteriak menyuruh Valdrova berhenti karena jantung itu adalah satu-satunya harapan untuk menyempurnakan sihirnya. Namun Valdrova tetap melanjutkan tindakannya dan perlahan membuka dadanya sendiri. Ferda pun berpacu dengan waktu. Jika jantung itu rusak, seluruh usahanya akan sia-sia. Ferda segera melepaskan sebuah mantra untuk menghentikannya. Serangan itu mengenai sasaran dan tubuh naga raksasa tersebut terdorong ke belakang. Meski begitu, Ferda justru panik saat melihat cakar Valdrova masih terus mencengkeram bagian dadanya. Ketika tubuh naga itu akhirnya roboh ke tanah, Ferda diliputi kecemasan. Ia takut jantung yang begitu berharga telah hancur. Namun saat memusatkan pandangan, matanya menangkap pantulan cahaya emas yang menyilaukan. Lega rasanya ketika Ferda melihat jantung naga itu masih utuh di hadapannya. Dengan suara tenang, Valdrova memintanya mengambil jantung tersebut. Ferda hanya bisa terdiam karena tidak memahami tindakannya. Ia bertanya mengapa Valdrova memilih melakukan itu, padahal ia masih bisa terus bertarung. Valdrova menjawab bahwa setelah mengetahui seluruh kebenaran,
Ia sadar keberadaannya hanya membawa penderitaan bagi Verda. Perlahan, Valdrova mengenang kehidupan yang selama ini dijalaninya dalam kesepian. Valdrova mengaku selalu membenci dirinya sendiri dan darah naga yang mengalir di tubuhnya. Ia muak dengan naluri destruktif yang selalu mendorongnya menghancurkan segala sesuatu tanpa alasan. Sosok monster dalam dirinya adalah hal yang paling ia benci. Di masa lalu, setiap kali berubah menjadi manusia, kehadirannya selalu membawa ketakutan dan kekacauan. Valdrova tahu keberadaannya saja sudah cukup membuat orang-orang gemetar. Valdrova pun menyesali keinginannya untuk merasakan kebahagiaan, karena impian bodoh itu justru membuat begitu banyak orang menderita. Setetes air mata perlahan jatuh dari mata naga raksasa itu di tengah kegelapan. Karena semua orang terluka akibat dirinya, Valdrova berharap Verda bisa menemukan kebahagiaan melalui pengorbanannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh naga raksasa tersebut perlahan kehilangan nyawa dan terjatuh tak bergerak di atas tanah yang gelap. Verda merasakan sesak aneh di dalam dadanya. Ia sendiri tidak mengerti perasaan apa yang sedang muncul. Kemenangan yang selama ini begitu diimpikan justru meninggalkan rasa pahit. Dengan kesal, Verda berteriak bahwa Valdrova masih berusaha mengacaukan pikirannya, bahkan hingga hembusan napas terakhirnya. Verda segera mengalihkan pikirannya kembali pada tujuan utama. Ninth Circle kini sudah berada tepat di depan matanya. Verda mengangkat jantung naga yang memancarkan cahaya keemasan. Ia yakin jika mampu menyerap seluruh kekuatannya sekaligus, dirinya akan melampaui batas manusia, terlahir kembali sebagai seorang demigod yang ditakuti dan memperoleh kekuatan mutlak. Namun sesaat kemudian, ledakan cahaya dan debu yang luar biasa langsung menyelimuti seluruh area. Dalam sekejap, pemandangan di sekitarnya berubah total. Verda mendapati dirinya melayang tanpa sehelai benang pun di dalam kehampaan yang gelap tanpa batas. Verda kebingungan karena merasa telah menyerap jantung naga itu dengan sempurna. Meski begitu, sensasi yang dirasakannya justru seperti terus tenggelam semakin dalam ke dalam rawa tak berujung. Verda mulai bertanya-tanya apakah dirinya terus terjatuh tanpa akhir, hanya karena efek samping dari proses penyerapan jantung naga. Namun seketika, gelombang emosi yang bukan miliknya tiba-tiba membanjiri pikirannya. Sambaran petir sihir menghantam kepalanya di tengah kegelapan. Saat itulah Verda tersadar bahwa semua kenangan dan perasaan itu ternyata milik Valdrova. Untuk pertama kalinya, Verda melihat kebenaran dan memahami isi hati sang naga. Di sana, Verda menyaksikan keputusasaan yang begitu dalam hingga penderitaannya sendiri terasa tak berarti. Namun, di balik semua itu, Verda juga merasakan kesepian yang begitu lembut dan menyakitkan. Saat itu Verda sadar, seluruh amarah dan kebencian yang selama ini mendorongnya memburu Valdrova ternyata begitu kecil. Air mata pun mengalir saat Verda mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Verda kembali bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang paling ia inginkan? Menjadi seorang Archmage, membalas dendam, atau berubah menjadi demigod? Seketika, ingatannya kembali ke masa kecil saat Verda duduk sendirian menggambar di atas selembar kertas. Saat itu, ia akhirnya menemukan jawabannya. Selama ini, yang benar diinginkannya bukanlah semua itu. Verda hanya ingin menggambar keluarganya hidup rukun dalam satu gambar dan diterima sebagai bagian dari mereka. Impian Verda sejak awal hanyalah membangun keluarga sederhana dan hidup dengan damai. Saat mengingat kembali wujud manusia Valdrova, ia bertanya dengan hati yang dipenuhi penyesalan, apakah sang naga ternyata memiliki impian sederhana yang sama dengannya. Verda akhirnya menyadari bahwa seluruh perjalanan mengejar kekuatan dan balas dendam ternyata tidak memiliki arti apapun. Valdrova telah mati di tangannya sendiri, membuat semua pencapaiannya terasa benar-benar kosong. Air mata penyesalan pun terus mengalir di wajahnya. Verda kemudian teringat bahwa satu-satunya sihir yang dapat digunakan seorang Magen Ninth Circle adalah Wish Spell. Meski merasa semuanya sudah terlambat, Verda tetap memutuskan menggunakan sihir tertinggi itu di dalam lingkaran cahaya yang mengelilinginya. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat dikenal Verda memanggil namanya. Verda langsung membuka mata dengan terkejut. Saat melihat ke sekeliling, ia mendapati dirinya kembali berada di ruang kerja mewah milik keluarganya. Di hadapannya berdiri sang ayah, Erembald Rosnova, yang sedang memarahinya karena melamun saat mereka berbicara. Verda langsung teringat bahwa pria itu telah kehilangan kewarasannya sebelum meninggal. Karena itu, Verda mulai menebak hari apa yang sedang dialaminya. Tak lama kemudian, ayahnya kembali mengucapkan kalimat yang sangat dikenalnya. Pertunangan Verda dengan Archduke Valdrova telah diputuskan. Ia juga menegaskan bahwa Verda pasti memahami konsekuensi dari keputusan tersebut.
Erembald kemudian memperingatkan bahwa jika Ferda menolak pertunangan itu, keluarga Rosnova akan mengambil tindakan. Mendengar kata-kata tersebut, Ferda melangkah maju sambil membelalak kaget. Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya benar-benar telah kembali ke masa lalu. Tanpa ragu, Ferda langsung memotong ucapan ayahnya dan mengatakan bahwa ia memahami semuanya dengan sangat jelas. Kali ini, ia bersumpah tidak akan melarikan diri. Dengan tegas, Ferda menyatakan menerima pertunangannya dengan Archduke Valdrova. Keputusan itu langsung mengejutkan putra kedua keluarga Rosnova, Huken Rosnova. Ia bahkan bertanya kepada seorang pelayan apakah dirinya tidak salah dengar. Menurutnya, Ferda bukanlah tipe orang yang rela berjalan menuju kehancurannya sendiri. Sang kepala pelayan menjelaskan bahwa Ferda memang akan segera berangkat, tetapi sebelumnya ia telah menyuruh semua pelayan keluar dan mengurung diri di kamarnya. Mendengar itu, Huken menyeringai licik. Ia memutuskan datang sendiri untuk menikmati wajah putus asa adiknya. Sementara itu, di dalam kamar, Ferda berjalan dengan tenang sambil bersiap. Tiba-tiba, Huken menendang pintu hingga terbuka dan langsung berteriak, menanyakan mengapa Ferda belum juga pergi. Namun begitu masuk ke dalam, Huken langsung terpaku. Ia benar-benar tidak menyangka melihat Ferda sedang berpakaian dengan tenang. Padahal, Huken yakin akan menemukan adiknya menangis ketakutan. Ferda hanya menatap kakaknya dengan tenang, lalu menegur sikapnya, karena masuk ke kamar orang lain tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Saat melihat Huken heran karena ia berpakaian sendiri, Ferda menjelaskan bahwa semua pelayan sengaja dipulangkan agar dirinya mulai terbiasa hidup tanpa bantuan mereka. Perubahan sikap itu membuat Huken semakin curiga. Ia pun bertanya apakah Ferda benar-benar memahami arti pertunangan tersebut. Dengan wajah tetap tenang, Ferda menjawab bahwa ia sangat memahaminya. Baginya, pertunangan itu berarti dirinya akan dikeluarkan dari keluarga. Huken tertawa sinis lalu mengatakan bahwa yang menunggu Ferda bukan sekadar pengusiran, melainkan kehancuran total. Ia kemudian bertanya apakah Ferda tahu mengapa posisi calon suami Archduke Valdrova selalu kosong. Dengan tatapan dingin yang penuh tekad, Ferda menjawab bahwa ia mengetahui semuanya. Dulu, calon suami pertama Valdrova adalah pangeran ketiga kekaisaran. Pria itu dikenal sempurna karena kecerdasan dan parasnya, bahkan rela melepaskan hak atas takhta demi melamar Valdrova. Namun, hanya sehari setelah tiba di wilayah Sang Naga untuk menjalani pertunangan, pangeran itu ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Sementara tubuhnya dipenuhi luka akibat dipukuli hingga nyaris hancur. Mendengar kisah itu, Huken menunjuk Ferda sambil bertanya, apakah ia benar-benar yakin bisa selamat dari sesuatu yang bahkan tidak mampu dilewati oleh seorang pangeran. Huken hanya mengangkat bahu. Menurutnya, ia tidak berniat menghentikan orang bodoh yang dengan sukarela berjalan menuju mulut naga. Meski begitu, Huken tetap memberi peringatan keras. Jika Ferda mencoba melarikan diri, Huken akan memenggal kepalanya lebih dulu sebelum Valdrova sempat melakukannya. Ferda menatap kakaknya dengan tatapan meremehkan. Dengan nada datar, ia menyarankan Huken belajar mengendalikan emosinya. Bahkan, Ferda secara terang-terangan menyinggung tatapan yang selama ini diam-diam diberikan Huken kepada istri kakak tertua mereka. Mendengar itu, Huken langsung menerjang dengan penuh amarah. Namun Ferda hanya tersenyum sinis dan mengingatkannya untuk menahan diri. Wajahnya terlalu berharga jika sampai terluka sekarang, mengingat perjalanan menuju wilayah Valdrova masih sangat panjang. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan tenang, Ferda langsung menuju kereta. Butler tua yang telah lama melayani keluarga Rosnova menangis terseduh sambil menutupi wajahnya dengan sapu tangan. Di sela isaknya, ia mengatakan bahwa merupakan sebuah kehormatan bisa melayani Ferda selama bertahun-tahun. Ferda tentu tahu semua itu hanyalah kepura-puraan. Jika benar merasa terhormat, pria tua itu tidak mungkin pernah meracuni makanannya. Saat mengingat masa kecilnya, Ferda baru sadar bahwa tubuhnya yang selalu lemah bukanlah bawaan lahir. Bahkan para pelayan pun ternyata sejak awal tidak pernah berpihak kepadanya. Kenangan itu membangkitkan rasa muak yang begitu dalam. Sesaat, Ferda bahkan ingin mencekik leher sang butler. Namun ia hanya menepuk bahu pria tua itu sambil mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Dengan nada menyindir, Ferda mengatakan pasti tidak mudah melayani dirinya selama bertahun-tahun. Ucapan itu langsung membuat sang butler menegang. Sebelum masuk ke kereta, Ferda meminta pria itu menjaga keluarganya dengan baik selama dirinya pergi. Begitu duduk di dalam kereta, Ferda menyadari pikirannya terasa jauh lebih tenang. Mungkin karena di kehidupan sebelumnya ia sudah membalaskan dendam kepada semua orang. Ferda pun menyandarkan kepala sambil menikmati pemandangan alam yang terus berganti di balik jendela. Untuk pertama kalinya,
Ferda merasakan amarah dan hasrat balas dendam yang selama ini memenuhi dadanya benar-benar telah menghilang. Ia kemudian menyadari bahwa sihir merah yang berasal dari kebencian bekerja layaknya racun. Awalnya, kekuatan itu terasa begitu memabukkan. Namun semakin sering digunakan, tubuhnya mulai terbiasa hingga kekuatan tersebut justru lepas kendali. Tanpa disadari, sihir itu telah meracuni pikiran dan jiwanya sendiri. Saat kegilaan menguasainya dulu, semua hal terasa begitu menyenangkan dan memacu adrenalin. Namun sekarang Ferda tidak lagi ingin menjalani hidup yang penuh kebencian dan kehampaan seperti itu. Setelah sekian lama, ia akhirnya bisa menikmati ketenangan yang benar-benar damai. Tak lama kemudian, perjalanan pun berakhir. Kusir kereta memanggilnya dengan suara gemetar dan mengatakan bahwa mereka telah sampai. Di tengah hutan berdiri sebuah papan kayu yang menandai awal wilayah Duk, lengkap dengan peringatan bahwa siapapun dilarang memasuki daerah tersebut. Ferda turun dari kereta, lalu duduk santai di atas koper bawaannya sambil menunggu. Kusir segera memacu kudanya pergi. Dari kejauhan, pria itu berteriak berharap Ferda bisa tetap selamat dan sehat. Ferda justru merasa lebih nyaman karena tidak ada lagi yang mengawasinya. Ia berpikir jika ada binatang buas muncul, Fourth Circle sudah lebih dari cukup untuk mengatasinya. Saat itu, embusan angin bertiup semakin kencang dan membawa dedaunan berterbangan. Perhatian Ferda langsung tertuju ke arah hutan. Di balik rimbunnya pepohonan, Ferda melihat siluet seorang gadis yang berdiri diam. Tak lama kemudian, gadis berbalut seragam maid itu melangkah keluar dan memperkenalkan diri sebagai Ruri, pelayan setia Valdrova. Dengan sopan, ia bertanya apakah pria di hadapannya adalah Ferda Rosnova. Ferda pun mengangguk dan membenarkan identitasnya. Ruri kemudian memberi isyarat dengan tangannya agar Ferda mengikutinya menuju kastel. Selama ini, penduduk Kekaisaran Arkan selalu membanggakan kekuatan mereka sambil menutup mata terhadap kelemahan bangsanya sendiri. Padahal, di ujung timur benua terbentang wilayah Parademon, tempat yang dipenuhi monster ganas yang mustahil dijinakan. Justru Valdrova, sang Red Dragon, yang berhasil menghentikan invasi para monster dan menjaga seluruh perbatasan seorang diri. Mengingat hal itu, Ferda merasa reputasi buruk yang selama ini melekat pada Valdrova benar-benar tidak adil. Padahal, dialah yang membangun garis pertahanan terakhir bagi seluruh benua. Saat mereka berjalan menembus hutan dan kawanan serigala mulai bermunculan di sekitar, Ferda teringat berbagai fitnah yang selalu beredar. Banyak orang menuduh Valdrova sedang membangun pasukan monster untuk menyerang manusia. Namun menurut Ferda, para pengecut itu tak akan pernah berani mengucapkan tuduhan tersebut jika berdiri langsung di hadapan sang naga. Menyadari Ferda memperhatikan para monster di sekitar, Ruri menoleh lalu memintanya tidak khawatir. Ia mengaktifkan sihir pelindung bercahaya dan meyakinkan bahwa binatang buas itu tidak akan menyerang selama Ferda berada di sisinya. Ferda kemudian bertanya berapa lama perjalanan menuju kastel masih tersisa. Dengan tenang, Ruri menjawab bahwa mereka masih harus berjalan sekitar 2 jam. Mendengar jawaban itu, Ferda langsung bertanya-tanya bagaimana Ruri bisa tiba di tempat tersebut secepat itu. Dengan nada santai, Ruri menjelaskan bahwa jika ia bepergian sendirian dan terbang, perjalanan itu hanya memakan waktu sekitar 10 detik. Mendengar jawaban tersebut, Ferda semakin yakin dengan dugaannya. Ruri bukanlah maid biasa, melainkan Dragon Spawn, tingkat tinggi yang sejak lahir memiliki kekuatan fisik dan sihir luar biasa. Ia hanya menyembunyikan tanduk dan ekornya agar bisa berbaur dengan manusia. Mengetahui hal itu, Ferda menancapkan tongkat kayunya ke tanah dengan mantap. Ia mengusulkan agar mereka langsung terbang menuju sarang naga. Namun, Ruri balik bertanya, apakah ia harus menggendong Ferda sepanjang perjalanan? Ferda menjawab bahwa dirinya bisa terbang tanpa masalah, tetapi Ruri langsung menolak. Ia terus terang mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membawa Ferda. Suasana pun berubah hening saat keduanya kembali berjalan melewati hutan lebat. Karena mulai kelelahan, Ferda mengusulkan untuk beristirahat sejenak. Namun Ruri tanpa ragu menyuruhnya terus berjalan karena majikannya sudah menunggu kedatangannya. Ferda hanya memasang wajah pasrah. Ia sadar tidak punya pilihan selain menyelesaikan perjalanan panjang itu. Dalam hati, Ferda berpikir bahwa jalan menuju sebuah pernikahan ternyata benar-benar tidak pernah mudah. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di depan gerbang kastel yang sangat besar. Ruri segera mengetuk pintu dan dengan lantang mengumumkan bahwa calon mempelai sang Duk telah tiba. Seketika, Ferda merasakan tekanan luar biasa yang memancar dari dalam kastel. Aura mengerikan itu membuatnya langsung menyadari betapa besarnya keberadaan sang naga. Ruri meminta Ferda menunggu di luar sementara ia menyampaikan kabar kepada majikannya. Namun Ferda justru meminta agar diizinkan berbicara langsung dengan Valdrova.
Tatapan Ruri langsung berubah tajam. Dengan nada marah, ia bertanya sejak kapan seseorang seperti Ferda merasa memiliki hak untuk bertemu Duk secara langsung. Tak lama kemudian, Ruri kembali keluar sambil membawa jawaban dari Valdrova. Ruri terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih karena Ferda telah datang sejauh ini meski mengetahui risiko yang menantinya. Namun setelah itu, Ruri menyampaikan bahwa sang Duk sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pertunangan yang dipaksakan tersebut. Ferda cukup terkejut karena diminta pulang setelah menempuh perjalanan sejauh itu. Ia sadar jika ini adalah kehidupannya yang dulu, dirinya pasti akan langsung menerima tawaran tersebut. Namun sekarang semuanya telah berbeda. Kali ini, Ferda datang atas keinginannya sendiri. Dengan tegas, Ferda menyatakan tidak berniat kembali dan tetap ingin melanjutkan pertunangan itu. Ferda kemudian meminta Ruri menyampaikan jawabannya kepada Valdrova. Meski terlihat enggan, mayat itu akhirnya masuk kembali ke dalam kastel. Beberapa saat kemudian, Ruri muncul sambil membawa sebuah karung besar yang penuh dengan koin emas. Ia meletakkannya di depan Ferda dan mengatakan bahwa Duk memuji keberaniannya. Seluruh harta itu diberikan jika Ferda membutuhkannya. Ruri menjelaskan bahwa uang tersebut cukup untuk meninggalkan tempat itu dan memulai kehidupan baru di tempat lain. Namun Ferda hanya menatap tumpukan emas itu tanpa sedikit pun tergoda. Dengan tenang, Ferda mengulurkan tangan lalu mengungkapkan alasan sebenarnya ia datang ke sana. Ferda menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik pada kekayaan maupun kekuasaan. Satu-satunya keinginannya hanyalah memenuhi pertunangannya dengan Valdrova. Melihat Ferda terus bersikeras, Ruri memejamkan mata, lalu mengembuskan napas panjang karena kesal. Tiba-tiba, Ruri mengepalkan tangan dan menghantam udara dengan penuh amarah. Sambil menunjuk Ferda, Ruri memerintahkannya agar segera meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Ferda justru mengatakan bahwa jawaban tadi terlalu singkat untuk berasal dari Valdrova. Mendengar itu, Ruri akhirnya mengaku bahwa semua ucapan tersebut memang berasal dari dirinya sendiri. Saat emosinya memuncak, tanduk mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya berubah menjadi cakar tajam. Ruri melepaskan seluruh aura sihir hijau miliknya hingga ekor reptil yang besar akhirnya terlihat. Gelombang tekanan mengerikan langsung menyapu area itu. Ferda segera berusaha melindungi dirinya dari hembusan aura tersebut. Saat itulah ia sadar bahwa tekanan itu adalah Dragon Fear yang sesungguhnya. Ruri dengan mudah menjatuhkannya ke tanah, lalu meluapkan kemarahannya. Menurutnya, manusia seperti Ferda hanyalah sampah yang dikuasai ambisi. Dalam posisi terdesak, Ferda akhirnya mengerti mengapa pangeran ketiga dulu berakhir begitu mengenaskan. Ruri membenarkan dugaannya. Ia menjelaskan bahwa pangeran itu hanya ingin memanfaatkan pernikahan tersebut agar bisa mengendalikan dan menaklukkan sang naga. Bagi Ruri, pria itu hanyalah orang bodoh yang mengira keserakahannya bisa disembunyikan. Ruri kemudian melangkah mendekat dan mengakui bahwa calon mempelai sebelumnya memang sangat arogan. Ia menekan dada Ferda ke tanah menggunakan cakarnya sambil mengatakan bahwa dirinya tidak melihat perbedaan sedikit pun antara Ferda dan pangeran tersebut. Ruri lalu bertanya apakah Ferda benar-benar ingin mengalami nasib tragis yang sama. Meski berada dalam situasi berbahaya, Ferda hanya membalas dengan senyum tipis yang penuh keyakinan. Sikap itu membuat Ruri terkejut. Dengan tatapan tulus, Ferda bersumpah bahwa semua ucapannya adalah kebenaran. Ia menegaskan tidak ada seorang pun yang memaksanya datang ke tempat itu, dan dirinya juga sama sekali tidak mengejar keuntungan ataupun kepentingan pribadi. Ferda teringat kehidupan sebelumnya. Saat itu, Valdrova rela menyerahkan jantungnya sendiri demi menyelamatkan pria egois sepertinya. Karena itulah, kali ini Ferda berjanji akan berdiri di sisi sang naga. Dengan suara lantang, Ferda menyatakan bahwa ia datang untuk menjadi calon suami Valdrova. Ia bahkan mengatakan bahwa jika mereka memang akan menikah, seharusnya Valdrova sendiri yang berbicara langsung dengannya, bukan terus menyampaikan pesan melalui seorang maid. Mendengar ucapan itu, tangan Ruri bergetar karena marah. Baginya, keberanian Ferda sudah melewati batas. Ia langsung menerjang dengan cakar terhunus sambil berteriak agar Ferda berhenti mengucapkan omong kosong. Namun, tepat sebelum serangannya mengenai sasaran, tubuh Ruri mendadak membeku di udara. Ia perlahan menarik kembali cakarnya, lalu mundur beberapa langkah. Dengan nada tertahan, Ruri meminta izin untuk pergi sebentar. Ferda hanya mengangguk tenang. Sesampainya di dalam kastel, Ruri segera menyampaikan seluruh perkataan Ferda kepada majikannya tanpa mengurangi sedikit pun. Setelah memberi hormat dengan berlutut, Ruri mengatakan bahwa itulah kata-kata yang benar-benar diucapkan pemuda tersebut. Di hadapannya berdiri sosok naga yang menguasai seluruh wilayah itu.
Archduke Valdrova, dalam wujud manusianya yang anggun, tampak sedikit terkejut mendengar laporan tersebut. Dengan rasa penasaran, wanita berambut merah itu bertanya, apakah Ferda benar-benar mengatakan semua itu? Valdrova mulai tertarik mengetahui pria seperti apa yang memiliki keberanian sebesar itu. Ruri menjelaskan bahwa Ferda sebenarnya sangat lemah. Menurutnya, pemuda itu bahkan tampak hampir pingsan hanya karena berjalan menuju kastel. Dengan nada meremehkan, Ruri menyebut Ferda sama sekali tidak pantas dan mengusulkan agar pria itu langsung diusir. Namun, tatapan tajam dari Valdrova membuat Ruri langsung terdiam. Dengan canggung, ia meminta maaf lalu mengakui bahwa Ferda sebenarnya cukup tampan. Valdrova kembali menatapnya datar. Itu jelas bukan jawaban yang ia inginkan. Ruri pun mengembuskan napas panjang sebelum akhirnya menjelaskan dengan serius. Menurutnya, Ferda benar-benar bukan manusia biasa. Sebagai Dragonspawn, Ruri sangat mudah membuat manusia ketakutan hanya dengan auranya. Akan tetapi, Ferda sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan setelah ia melepaskan seluruh tekanan Dragon Fear miliknya. Karena itulah, Ruri percaya Ferda mungkin menjadi manusia pertama yang mampu menatap langsung mata Valdrova tanpa gemetar. Mendengar laporan tersebut, Valdrova tersenyum tipis lalu terkekeh pelan. Reaksi itu membuat Ruri benar-benar terkejut. Dengan wajah puas, sang Duchess mengatakan bahwa ia sangat menyukai sikap Ferda. Akhirnya ada manusia yang mampu menatapnya secara langsung. Itu berarti mereka bisa saling berbicara layaknya dua orang biasa tanpa rasa takut. Ruri hanya bisa mengulang ucapan majikannya dengan wajah penuh kebingungan. Baginya, keinginan Valdrova untuk menjalani hubungan yang normal terasa sangat aneh. Namun, Valdrova hanya mengangguk lembut, sedangkan Ruri akhirnya menerima perintah itu tanpa membantah lagi. Tak lama kemudian, Ruri kembali menemui Ferda dan menyampaikan bahwa Valdrova telah memutuskan untuk melanjutkan pertunangan mereka. Setelah itu, Ruri mengajak Ferda menuju kamar tamu yang akan menjadi tempat tinggalnya. Memasuki ruangan tersebut, Ferda terkejut karena kondisinya jauh lebih bersih dan nyaman daripada yang ia bayangkan. Ferda pun bertanya siapa yang selama ini merawat seluruh kastel. Dengan nada bangga, Ruri menjelaskan bahwa selain Valdrova, hanya ada dirinya yang tinggal di kastel itu. Ia adalah satu-satunya pelayan yang melayani sang naga. Setelah itu, Ruri kembali menegaskan bahwa Ferda hanyalah seorang tamu. Ferda merasa aneh mendengar sebutan tersebut. Namun Ruri segera menjelaskan bahwa sebelum pernikahan resmi berlangsung, status Ferda memang tidak lebih dari seorang tamu. Melihat sikap Ruri yang terus berjaga, Ferda merasa Maid itu tidak ubahnya seekor anjing penjaga yang sangat setia kepada majikannya. Ia kemudian bertanya kapan upacara pertunangan akan dilaksanakan. Ruri menjelaskan bahwa acaranya akan berlangsung sederhana tanpa kemeriahan. Upacara itu akan diadakan tepat 1 bulan lagi di Sarang Naga. Ferda mendengarkan seluruh penjelasan tersebut dengan saksama, lalu menyetujuinya tanpa keberatan. Namun di dalam hati, Ferda mulai menghitung bahwa dirinya hanya memiliki waktu 1 bulan sebelum hari pernikahan tiba. Ruri terus menatapnya dengan kedua tangan menyilang. Tatapannya sama sekali belum kehilangan rasa curiga. Ruri memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan memberikan pengakuan secara cuma-cuma kepada Ferda. Tenggat waktu itu ada agar ia membuktikan kelayakannya. Sambil menunjuk Ferda, Ruri menegaskan bahwa dalam waktu 30 hari, ia harus memperoleh status yang pantas untuk menjadi pasangan Valdrova. Ferda sedikit terkejut mendengar syarat tersebut. Rupanya, menjadi calon suami Valdrova saja belum cukup. Ferda masih harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar memenuhi kualifikasi. Di dalam hati, Ferda hanya bisa menghela napas. Ia mulai merasa bahwa menikah ternyata jauh lebih rumit daripada yang dibayangkannya. Ferda lalu bertanya apakah syarat itu merupakan keinginan Valdrova. Namun Ruri menggeleng dan mengaku bahwa semua itu adalah keputusannya sendiri. Menurutnya, sang Duchess terlalu baik dan mudah memaafkan siapapun. Akan tetapi, Ruri sama sekali tidak akan membiarkan sembarang orang tinggal di kastel itu. Ruri menegaskan bahwa, meski Ferda memiliki tubuh yang lemah, ia tetap harus membuktikan dengan tindakan bahwa dirinya benar-benar memiliki potensi. Jika gagal melewati ujian itu, Ferda tidak akan pernah diakui sebagai pasangan yang pantas bagi sang naga. Mendengar tantangan tersebut, Ferda memejamkan mata sejenak sambil berpikir. Tatapan birunya kemudian kembali terbuka dengan senyum tipis. Dalam hati, Ferda merasa calon istrinya benar-benar memiliki orang-orang yang luar biasa di sisinya. Ia mengagumi kesetiaan Ruri yang selalu mengutamakan keselamatan majikannya dan menuntut standar tertinggi bagi calon pendamping Valdrova. Namun di sisi lain,
Ferda juga tidak bisa menahan kepahitan. Ia bertanya-tanya mengapa para pengikut yang begitu setia itu tidak berada di sisi Valdrova pada saat terakhir kehidupannya di masa lalu. Ferda akhirnya menerima tantangan tersebut. Dengan nada bercanda, ia bertanya apakah dirinya harus menjadi seorang kaisar agar dianggap layak. Ruri langsung menggeleng dan menjawab bahwa ia hanya perlu mencapai tingkat di mana tidak ada seorang pun yang bisa memandang rendah dirinya. Ferda justru tersenyum mendengar jawaban itu. Sekilas syarat tersebut terdengar sederhana, padahal maknanya jauh lebih berat. Ferda harus menunjukkan potensi yang bahkan melampaui seorang kaisar. Meski begitu, Ferda menerima seluruh persyaratan itu dan mengatakan bahwa ia sudah memahami semuanya. Ruri masih menatapnya dengan kesal. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa manusia itu bisa tetap begitu tenang di tengah situasi berbahaya. Dengan nada tajam, Ruri bertanya apakah Ferda menganggap naga mudah dihadapi atau justru memiliki masalah dengan pikirannya. Ferda hanya menggeleng santai. Ferda meminta Ruri tidak perlu khawatir karena dalam waktu 1 bulan, ia akan membuktikan kemampuan yang sesungguhnya. Ruri terus memperhatikannya dengan penuh curiga. Ia sama sekali tidak memahami dari mana manusia itu mendapatkan rasa percaya diri sebesar itu. Malam pun menyelimuti kastel Grand Duchess Valdrova. Di bawah cahaya bulan purnama, Ferda berjalan mondar-mandir di kamarnya sambil memikirkan cara membuktikan potensinya. Saat ini ia bahkan belum memiliki kekuatan sihir sedikit pun. Ferda mengingat bahwa seorang maga sangatlah langka. Terlebih lagi, hanya dirinya yang pernah mencapai Ninth Circle. Dengan pengalaman itu, Ferda yakin semua kemampuannya bisa diraih kembali jika ia berhasil menemukan kembali perasaan yang sama seperti dahulu. Bagi seorang mage, First Circle merupakan tahap terpenting karena menjadi fondasi seluruh jalur mana di dalam tubuh. Blue Circle lahir melalui meditasi yang tenang dan stabil. Jalur inilah yang dipilih oleh sebagian besar mage. Sebaliknya, Red Circle terbentuk dari kebencian dan emosi yang bergejolak. Itulah jalan berbahaya yang dahulu hampir membuat Ferda kehilangan kewarasannya saat menjadi Archmage. Ferda tahu memilih jalur yang sama akan membuatnya jauh lebih cepat menjadi kuat. Namun kali ini, ia memilih jalan yang berbeda agar tidak kembali tersesat seperti kehidupan sebelumnya. Seminggu berlalu. Di bawah langit siang yang cerah, Ferda duduk bersila di lantai kamarnya sambil bermeditasi. Ferda memusatkan seluruh pikirannya hingga perlahan muncul cahaya mana berwarna kebiruan di antara kedua telapak tangannya. Namun sesaat kemudian, cahaya itu buyar begitu saja. Ferda mengembuskan napas lelah. Usahanya kembali gagal. Ia tahu membentuk Blue Circle biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Awalnya Ferda mengira pengalaman dari kehidupan sebelumnya akan membuat proses itu jauh lebih cepat. Sayangnya, kenyataan tidak semudah yang dibayangkan. Saat menyadari waktu yang tersisa hanya sekitar 3 minggu, Ruri tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan bertanya, apakah ia benar-benar sedang mempersiapkan diri. Ferda mengangguk dan mengatakan bahwa ia memang sedang berusaha. Namun Ruri melihat makanan yang tersaji di meja lalu menggerutu, karena menurutnya tidak ada perubahan apapun pada Ferda sampai sekarang. Ferda tetap menyantap makanannya dengan tenang sambil berkata bahwa semua akan berhasil selama ia terus mencoba. Jawaban itu hanya membuat Ruri semakin kesal hingga memilih diam. Selesai makan, Ferda akhirnya mengakui dalam hati bahwa dirinya belum memperoleh kemajuan sedikit pun. Ia membutuhkan cara lain. Tiba-tiba, getaran dahsyat mengguncang seluruh ruangan hingga membuatnya terkejut. Ferda segera bertanya apa yang sedang terjadi. Ruri menjelaskan bahwa saat itu juga Valdrova sedang memburu monster. Ferda merasa heran mendengarnya. Ruri kemudian menjelaskan bahwa sang Duchess secara pribadi selalu melenyapkan monster yang datang dari wilayah timur. Mendengar penjelasan itu, Ferda menatap keluar jendela sambil menggumamkan nama Valdrova. Sesaat kemudian Ferda berdiri dengan tatapan mantap dan mengatakan kepada Ruri bahwa ia ingin melihat pertempuran itu secara langsung. Ruri langsung menolak keras. Ferda pun bertanya mengapa dirinya tidak boleh ikut. Dengan wajah serius, Ruri menjelaskan bahwa manusia biasa tidak akan mampu menahan tekanan dari pertarungan seperti itu. Ia bahkan mengejek Ferda dan menyuruhnya tetap tinggal jika tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri sebelum upacara pertunangan. Mendengar itu, Ferda menghantam meja dengan telapak tangannya lalu menolak mentah-mentah saran tersebut. Baginya, menyaksikan pertarungan itu adalah kewajiban seseorang yang kelak akan menjadi pendamping Valdrova. Melihat Ferda terus bersikeras, Ruri akhirnya menyerah. Ia membentangkan sayap naganya, lalu terbang menembus langit sambil membawa Ferda. Beberapa saat kemudian, mereka mendarat di sebuah padang rumput. Ruri mengatakan bahwa mereka sudah tiba di lokasi. Begitu kakinya menyentuh tanah, Ferda langsung berlutut sambil menahan mual.
Kecepatan terbang Ruri benar-benar luar biasa, bahkan terasa seperti berpindah tempat dalam sekejap. Sambil memegangi perutnya yang masih terasa mual, Ferda mengeluh karena perjalanan tadi benar-benar membuat tubuhnya tidak nyaman. Namun Ruri sama sekali tidak memedulikannya. Ia menyuruh Ferda mengalihkan perhatian pada tujuan sebenarnya. Ruri memerintahkannya berdiri dan melihat ke arah depan. Keduanya berdiri di puncak sebuah tebing. Di bawah sana terbentang lembah luas yang diselimuti kabut ungu pekat. Saat Ferda memusatkan pandangannya ke dasar jurang, matanya langsung membelalak. Ferda tidak menyangka lembah gelap itu dipenuhi monster raksasa. Dalam hati, Ferda bertanya, apakah di sanalah Valdrova sedang bertarung? Di tengah kegelapan, para monster saling menerjang dalam pertempuran yang menggetarkan bumi. Tiba-tiba, seekor Red Dragon raksasa muncul dari ledakan api yang dahsyat dan terbang membelah langit. Dua ular raksasa segera menerkam sambil mengeluarkan raungan mengerikan. Namun, Valdrova dengan mudah mengoyak kulit salah satu monster menggunakan cakarnya. Sesaat kemudian, ia menggigit leher makhluk itu dengan kuat sementara kobaran api mulai berkumpul di dalam mulutnya. Energi panas itu terus membesar di tenggorokannya hingga menerangi seluruh medan pertempuran. Dalam sekejap, Valdrova memuntahkan semburan api yang menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Lautan api langsung melahap seluruh area di bawah. Gelombang panas dan angin kencang bahkan mencapai puncak tebing tempat mereka berdiri. Meski begitu, Ruri tetap berdiri tenang, tanpa bergeming sedikit pun. Tak lama kemudian, Valdrova mengeluarkan raungan yang begitu dahsyat. Suara itu berubah menjadi gelombang kejut yang mengguncang seluruh lembah. Saat merasakan tekanan mengerikan tersebut, tubuh Ferda langsung dipenuhi keringat dingin. Ia gemetar hebat hingga akhirnya berlutut di tanah. Baru kali itu Ferda benar-benar menyadari betapa luar biasanya kekuatan calon istrinya. Aura yang terkandung dalam raungan sang naga ternyata mampu mengguncang mental siapapun yang mendengarnya dari jarak dekat. Sambil memegangi dadanya dan berusaha mengatur napas, Ferda mencoba bertahan. Melihat keadaannya, Ruri bertanya apakah sekarang ia akhirnya memahami kenyataannya. Dengan dingin, Ruri mengatakan betapa menggelikannya manusia biasa yang bermimpi menjadi pasangan seekor naga. Ia menunjuk ke arah Valdrova yang masih bertarung di kejauhan dan berkata bahwa itulah wujud asli wanita yang dipilih Ferda sebagai pendamping hidupnya. Tatapan Ruri kemudian tertuju pada tangan Ferda yang masih menekan tanah. Ruri menyadari tubuh pemuda itu gemetar hebat akibat tekanan Dragon Fear. Dalam hati, Ruri merasa hasilnya persis seperti yang ia perkirakan. Ruri lalu menjelaskan bahwa darah Red Dragon membawa sifat alami yang sangat ganas. Mereka adalah makhluk yang memiliki naluri menghancurkan dan tidak bisa hidup tanpa melampiaskan kekuatan itu. Amarah tersebut sudah menjadi bagian dari keberadaan mereka sejak lahir. Ruri kembali bertanya apakah Ferda kini mengerti betapa berbahayanya menjadi pendamping seekor naga setiap hari. Menurut Ruri, manusia dan naga tidak akan pernah benar-benar setara. Cepat atau lambat, Valdrova sendiri pasti akan menyadari bahwa pertunangan itu hanyalah mimpi yang sia-sia. Namun di luar dugaan, Ferda justru mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa semua yang baru saja dilihatnya benar-benar luar biasa. Ucapan itu membuat Ruri terpaku. Ia terkejut karena yang terlihat di mata Ferda bukanlah rasa takut, melainkan kekaguman yang begitu tulus terhadap sosok sang naga. Ruri tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dalam benaknya muncul satu pertanyaan. Jangan-jangan manusia di hadapannya memang benar-benar sudah tidak waras. Malam kembali menyelimuti kastel. Bulan bersinar tenang di langit yang dipenuhi bintang. Berbaring di atas tempat tidurnya, Ferda merenungkan kejadian hari itu. Walaupun sejak awal sudah mempersiapkan mental, tekanan yang ia rasakan ternyata jauh melampaui bayangannya. Seluruh tubuhnya masih terasa nyeri setelah menerima langsung pengaruh Dragon Fear dan raungan Valdrova. Ferda juga teringat bagaimana Ruri harus membawanya pulang. Bahkan maid itu sendiri tampak cukup kelelahan akibat terbang dengan kecepatan luar biasa. Ferda merasa dirinya benar-benar beruntung karena pikirannya masih tetap utuh. Ia sadar tidak boleh membiarkan hari itu berlalu tanpa memperoleh sesuatu. Ferda mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa tadi memaksa melihat pertempuran tersebut. Semua adegan pertarungan di lembah kembali terlintas jelas di benaknya. Tiba-tiba, sebuah pemahaman muncul di dalam pikirannya. Meski pemandangan itu sangat mengerikan, Ferda menyadari bahwa jauh di dalam hatinya, ia justru ingin terus melihat sosok calon istrinya dari dekat. Ferda teringat bagaimana Valdrova menyembunyikan wujud aslinya di perbatasan timur sambil terus mencabik dan menghancurkan monster-monster mengerikan. Saat itulah Ferda memahami alasan sebenarnya. Valdrova melakukan semua itu demi melindungi hal-hal yang paling berharga baginya.
Di mata Verda, tekad tersebut tidak berbeda dengan perjalanan seorang kesatria sejati yang memilih memikul penderitaan atas kehendaknya sendiri. Verda membuka kedua lengannya dan membiarkan angin malam berembus pelan. Senyum tipis pun muncul di wajahnya. Verda merasa sungguh luar biasa bahwa sosok sehebat Valdrova bersedia menerima dirinya untuk berdiri di sisinya. Saat itu, energi merah yang sangat kuat mulai berkumpul di kedua tangan Verda. Ia sontak terkejut saat menyadari bahwa itu adalah Red Circle. Dengan panik, Verda berusaha menekan aliran mana tersebut karena tahu dirinya tidak boleh mengulangi kesalahan di kehidupan sebelumnya. Kekuatan itu harus dihentikan. Namun, ketika mengamati aliran mana merah itu lebih saksama, ada sesuatu yang justru membuatnya terpaku. Sosok Valdrova dalam zirah merah kembali memenuhi pikirannya dengan begitu jelas. Jantung Verda berdetak semakin kencang setiap kali ia mengingat penampilan gagah sang naga. Anehnya, semakin Verda mengenang pertempuran Valdrova, jalur mana di tubuhnya justru semakin jernih. Perasaan yang muncul kali ini sama sekali bukan kebencian ataupun dendam. Verda segera duduk bermeditasi sambil mencoba memahami emosi asing yang perlahan memenuhi dirinya sebelum perasaan itu menghilang. Verda memusatkan seluruh kesadarannya, lalu mulai memadatkan dan memutar mana merah dengan kecepatan tinggi di antara kedua telapak tangannya. Cahaya merah menyala terang, membungkus seluruh tubuhnya saat ia terus mempertahankan konsentrasi. Dengan tekad penuh, Verda mengerahkan seluruh kekuatannya demi membentuk satu magic circle yang sempurna. Usahanya akhirnya berhasil. Sebuah red circle lahir dengan sempurna, tetapi energi yang dihasilkannya terasa sama sekali berbeda dari masa lalunya. Verda tersenyum tipis sambil menatap lingkaran sihir itu. Dalam hati ia berjanji, kehidupan barunya tidak akan lagi dipenuhi kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Keesokan paginya, Ruri memasuki kamar dan langsung terdiam. Dengan wajah tak percaya, ia bertanya apakah Verda benar-benar telah berhasil mengaktifkan jalur mana hanya dalam semalam. Verda memuji ketajaman pengamatan Ruri. Saat gadis itu terus mendesak bagaimana ia bisa melakukan sesuatu yang seharusnya mustahil, Verda hanya menjawab santai bahwa dirinya memang bukan orang biasa. Lalu balik bertanya, bagaimana penilaian Ruri terhadap perkembangan itu. Dengan enggan, Ruri mengakui bahwa Verda memang telah memenuhi syarat yang ia berikan. Meski begitu, Verda sendiri sadar perjalanan yang harus ditempuhnya masih sangat panjang. Selesai makan, Verda merapikan serbetnya dengan ekspresi serius, lalu bertanya, apakah ada tempat yang bisa dipakai berlatih? Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah lapangan latihan. Sebuah boneka jerami sudah berdiri di tengah tanah berpasir sebagai sasaran. Ruri datang sambil membawa sapu dan dengan bangga mengatakan bahwa seluruh tempat latihan itu telah ia siapkan sesuai permintaannya. Verda bertepuk tangan kecil sambil memuji efisiensi Ruri yang mampu menyiapkan semuanya seorang diri hanya dalam waktu setengah hari. Ruri justru heran mengapa Verda meminta sasaran sederhana seperti boneka jerami, bukan alat latihan yang mahal. Verda menjelaskan bahwa yang ia butuhkan bukan perlengkapan mewah, melainkan latihan untuk mengendalikan mana seefisien mungkin. Ruri terlihat bingung. Menurutnya, bagi bangsa naga mengendalikan mana semudah bernapas. Verda hanya tertawa kecil dan mengatakan manusia tentu akan menganggap cara berpikir seperti itu sangat kasar. Namun Ruri segera mengingatkannya dengan bangga bahwa dirinya juga merupakan keturunan naga. Verda terdiam sejenak sambil menatapnya. Dalam hati ia berpikir bahwa mereka yang sejak lahir telah memiliki kekuatan alami tidak akan pernah benar-benar memahami perjuangan manusia. Meski begitu, Verda tetap mengajak Ruri menyaksikan latihan sederhananya. Verda memahami bahwa dasar dari pengendalian mana adalah kestabilan, prinsip yang biasanya digunakan para penyihir Blue Circle. Namun kali ini ia memilih membangkitkan Red Circle. Artinya, Verda harus membangkitkan emosinya sekaligus mengendalikannya dalam waktu yang bersamaan. Hanya dengan mengatasi pertentangan itulah kekuatan sejatinya bisa muncul. Di kehidupan sebelumnya, Verda membutuhkan waktu 1 tahun hanya untuk menarik mana dari arus kebencian. Setelah itu, ia masih menghabiskan 1 tahun lagi demi memadatkannya menjadi sebuah bola mana. Seluruh proses yang melelahkan itu kini menjadi pengalaman berharga. Berkat ingatan tersebut, Verda hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menciptakan proyektil mana yang sama persis. Ruri menyaksikan semuanya dengan mata membelalak. Ia tidak mengerti bagaimana Verda mampu mengendalikan mana dengan begitu sempurna, sekaligus menciptakan bola energi yang stabil hanya pada percobaan pertamanya. Mengabaikan keterkejutan Ruri, Verda kembali mengangkat tangannya. 3 bola mana merah lainnya langsung terbentuk dan melayang tenang di sekeliling telapak tangannya. Ia mengarahkan jemarinya ke deretan sasaran.
lalu memberi satu perintah singkat agar semuanya ditembakkan. Keempat proyektil itu melesat secepat kilat, membelah udara sambil meninggalkan jejak cahaya merah yang menyala. Sesaat kemudian, ledakan keras mengguncang lapangan. Boneka jerami di depan mereka hancur berkeping-keping setelah dihantam tepat di bagian tengah. Melihat hasil latihannya, Verda menatap kedua tangannya sendiri sambil tersenyum tipis. Verda merasa kemampuan sihirnya ternyata belum hilang sedikit pun. Ruri hanya bisa berdiri membisu. Dengan tatapan yang jauh lebih serius daripada sebelumnya, ia mulai menilai kembali pria yang ada di hadapannya setelah menyaksikan demonstrasi kekuatan yang begitu sempurna. Beberapa saat kemudian, Ruri menemui Valdrova di dalam sebuah gua dan menyampaikan laporan lengkap mengenai keberhasilan Verda membangkitkan kekuatan sihirnya dalam waktu yang sangat singkat. Sang Grand Duchess mengaku belum memahami seberapa luar biasa pencapaian itu, lalu ia bertanya bagaimana hasil penilaian Ruri terhadap calon tunangannya tersebut. Ruri melaporkan kepada Valdrova bahwa Verda menjalani seluruh ujian dengan sempurna, tanpa melakukan satupun kesalahan. Justru karena itulah ia menganggap pemuda itu berbahaya. Menurutnya, mustahil manusia bisa tampil sesempurna itu tanpa menyembunyikan sesuatu. Dengan kesal, Ruri bahkan menduga Verda hanyalah orang aneh yang menyukai penderitaan. Mendengar laporan itu, Valdrova hanya tersenyum tipis. Ia merasa geli melihat Ruri sampai mengakui kemampuan seorang manusia. Meski enggan, Ruri tetap mengakui Verda memang jauh melampaui dugaannya. Sang Grand Duchess lalu meminta pelayannya berhenti terlalu khawatir. Ia memilih mempercayai ketulusan yang diperlihatkan Verda sejak pertama kali datang. Namun Ruri masih mengingat jelas bagaimana majikannya pernah disakiti manusia di masa lalu. Ia pun bertekad melindungi hati Valdrova dari kekecewaan yang sama. Karena itu, Ruri mengusulkan agar Verda diberi sebuah tugas penting untuk membuktikan niatnya. Valdrova tertarik dengan usulan tersebut dan meminta Ruri menjelaskan rencananya. Tak lama kemudian, Verda muncul mengenakan pakaian bangsawan merah yang rapi saat kedatangannya diumumkan secara resmi. Di aula pertemuan yang megah, para bangsawan wilayah itu telah berkumpul setelah menerima panggilan mendadak dari Grand Duchess. Sebagian mengeluh karena harus menghadiri rapat di tengah ancaman monster. Tak lama, pembicaraan mereka beralih kepada calon tunangan baru Valdrova. Salah seorang bangsawan bahkan terkejut karena benar-benar ada orang yang menerima lamaran yang dianggap gila itu. Bisik-bisik penuh ejekan segera memenuhi ruangan. Mereka menyebut Verda hanyalah pemuda lemah yang bahkan tidak pandai menggunakan pedang, meski berasal dari keluarga bangsawan. Seorang tetua yang duduk di kursi utama ikut mencibir. Menurutnya, pemuda itu tidak akan bertahan lama sehingga tidak ada alasan untuk khawatir. Count Olvera pun menambahkan dengan nada yakin bahwa calon pengantin itu pada akhirnya hanya akan berakhir dicabik oleh sang naga. Sesaat kemudian, pintu aula terbuka lebar bersamaan dengan pengumuman resmi kedatangan calon pengantin Grand Duchess. Dengan langkah tenang dan postur elegan, Verda memasuki ruangan, diikuti Ruri yang berjalan tepat di belakangnya. Sebelum menghadiri pertemuan itu, Verda sempat bertanya kepada Ruri di perpustakaan apakah ia benar-benar harus bertemu para penguasa wilayah. Ruri menjelaskan bahwa hal itu memang wajib dilakukan. Ia lalu mengingatkan alasan Valdrova menyandang gelar Grand Duchess. Dahulu, Valdrova sendirilah yang membunuh naga hitam Godwin, pencapaian besar yang membuatnya memperoleh wilayah kekuasaan itu. Kini sang Duchess lebih banyak menghabiskan waktunya memburu monster di perbatasan timur. Karena itulah, calon suaminya kelak harus mengurus seluruh urusan pemerintahan di wilayah tersebut. Singkatnya, Valdrova menjaga ancaman dari luar, sedangkan Verda akan bertanggung jawab atas semua urusan di dalam wilayah. Verda langsung memahami bahwa itu adalah ujian untuk mengukur kemampuan kepemimpinannya, dan ia menerimanya tanpa ragu. Kembali ke aula, Verda memperkenalkan diri secara resmi sebagai calon pendamping Grand Duchess Valdrova. Tanpa sedikit pun keraguan, ia menatap seluruh bangsawan dengan sorot mata dingin, lalu langsung mengajukan satu pertanyaan. Verda ingin tahu bagaimana mereka ingin diperlakukan olehnya. Pertanyaan yang begitu lugas membuat seluruh ruangan seketika terdiam. Para bangsawan langsung sadar bahwa pemuda di hadapan mereka bukan sosok yang mudah ditekan. Count Olvera itu kemudian tersenyum tipis dan menjawab dengan nada diplomatis. Ia mengatakan bahwa semua orang di ruangan itu adalah bangsawan yang setia mengabdi kepada Grand Duchess. Karena itu, sudah sepantasnya mereka menghormati calon pendampingnya. Namun, menurutnya, masih ada beberapa syarat yang harus dibahas terlebih dahulu. Ia lalu mengingatkan bahwa mereka telah bersumpah setia kepada kekaisaran jauh sebelum Verda dilahirkan. Dengan nada menyindir, Olvera mengatakan bahwa justru Verda yang seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada pengalaman panjang mereka.
Verda mendengarkan semuanya tanpa mengubah ekspresi. Setelah hening sejenak, ia kembali bertanya, apakah itulah jawaban akhir mengenai bagaimana mereka ingin diperlakukan? Tatapan dinginnya membuat suasana ruangan berubah mencekam. Verda meminta mereka berhenti berputar-putar dan menjawab pertanyaannya secara langsung. Di bawah tekanan sorot mata Verda, Count Olvera tanpa sadar menelan ludah sebelum akhirnya mengalah. Dengan enggan, ia mengakui bahwa calon pendamping Grand Duchess memang berhak berbicara kepada mereka dengan otoritas. Verda kemudian menyatakan bahwa setelah pernikahan nanti, sistem pemerintahan tidak akan langsung berubah. Setiap wilayah tetap akan dikelola oleh bangsawan yang selama ini memimpinnya. Mendengar itu, salah seorang bangsawan berdiri sambil membanting meja. Dengan marah ia menuduh Verda sedang menyindir bahwa para penguasa daerah telah menindas dan memeras rakyat mereka sendiri. Verda hanya mengangkat tangan, lalu meminta maaf dengan senyum tipis, seolah semua itu hanyalah kekeliruan kecil dalam ucapannya. Ucapan santai itu justru semakin membakar emosi lawannya. Bangsawan tersebut mengejek bahwa kini ia mengerti alasan Verda diusir keluarganya sendiri. Sambil menunjuk langsung ke arahnya, ia mencibir bahwa Verda hanyalah calon pengantin kelas pertama yang gagal, sedangkan dirinya adalah penyihir kelas keempat yang jauh lebih unggul. Verda hanya bergumam pelan bahwa penyihir kelas keempat memang cukup pantas dijadikan lawan. Ucapannya terdengar tenang, seolah ancaman di hadapannya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Mendengar itu, Thessalos langsung naik pitam. Dengan gigi terkatup, ia menuntut Verda mengulangi perkataannya. Menurutnya, penyihir kelas keempat adalah sosok yang dihormati dimanapun karena kekuatan sihir mereka telah diakui. Merasa dihina oleh penyihir kelas pertama, Thessalos segera mengumpulkan mana untuk memberi pelajaran kepada Verda. Menghadapi niat menyerang itu, Verda hanya mengangkat satu tangan dengan santai. Ia lalu mengajukan sebuah usul yang menurutnya jauh lebih menarik. Jika Thessalos begitu meremehkan penyihir kelas pertama, maka mereka sebaiknya menyelesaikan semuanya lewat duel saat itu juga. Tak lama kemudian, keduanya berdiri di arena duel. Para bangsawan langsung berbisik, yakin hasil pertarungan sudah bisa ditebak karena perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Ruri hanya mengamati tanpa sepatah kata, sementara beberapa bangsawan lain bertanya-tanya, apakah Thessalos akan menunjukkan belas kasihan kepada Verda. Angin berembus di arena batu yang luas ketika kedua lawan saling berhadapan di depan seluruh penonton. Verda berdiri santai dengan kedua tangan masih berada di dalam saku. Ia bahkan langsung bertanya sihir apa yang akan digunakan lawannya. Pertanyaan itu membuat Thessalos semakin tersinggung. Menurutnya, menanyakan jurus lawan sebelum bertarung adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Dengan senyum meremehkan, Thessalos mengejek Verda yang dianggap sudah ketakutan dan masih diberi kesempatan mundur. Tak lama, Thessalos mengumumkan dengan lantang bahwa ia akan mengakhiri duel menggunakan sihir kelas keempat bernama Magic Explosion. Mendengar nama teknik itu, para penonton langsung gelisah. Mereka khawatir Verda tidak akan keluar dari arena dalam keadaan hidup. Namun, Verda tetap tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya juga hanya memiliki satu teknik yang akan digunakan, yaitu Mana Shot. Mendengar itu, Thessalos tertawa keras karena Mana Shot hanyalah sihir dasar. Meski begitu, Verda tetap menatapnya dengan penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat kalah. Sambil menggerakkan jemarinya perlahan, Verda berkata bahwa pengetahuan yang ia miliki jauh lebih berharga daripada sekadar tingkatan kelas. Ucapan itu membuat Thessalos benar-benar murka. Ia segera memusatkan seluruh mana miliknya, hingga sebuah lingkaran transmutasi raksasa bercahaya muncul di bawah kakinya, siap melepaskan serangan mematikan. Verda langsung menyadari bahwa lawannya sedang membangkitkan emosi untuk memperkuat kekuatan, tanda khas pengguna Red Circle. Tanpa membuang waktu, 3 proyektil merah miliknya melesat secepat kilat melintasi arena. Mata Thessalos langsung membelalak saat menyadari kecepatan serangan itu jauh melampaui dugaannya. Sambil mengendalikan mana dengan presisi sempurna, Verda berkata dengan tenang bahwa hasil pertarungan ini sebenarnya sudah ditentukan sejak awal. 3 sinar merah itu menghantam tepat sasaran dan menembus sihir pertahanan lawannya. Saat itulah Thessalos baru sadar bahwa Verda sama sekali tidak membidik tubuhnya. Seluruh serangan diarahkan tepat ke titik terlemah lingkaran transmutasi miliknya. Dalam sekejap, lingkaran sihir itu hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang tercipta bahkan melempar tubuh Thessalos ke belakang. Ia sama sekali tidak percaya seorang penyihir kelas pertama mampu menghancurkan lingkaran sihir yang sedang aktif. Dengan wajah pucat, Thessalos sadar teknik seperti itu berada pada tingkat yang bahkan belum mampu ia lakukan sendiri. Thessalos terjatuh sambil menopang tubuhnya di lantai arena yang dipenuhi sisa mana yang berhamburan. Ia akhirnya berlutut,
kehabisan tenaga setelah aliran sihirnya terputus. Keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya memburu, lalu dengan suara gemetar ia mengakui bahwa dirinya telah kalah. Ferda melangkah mendekat dengan tenang, hingga berdiri tepat di hadapannya. Dengan suara datar, ia hanya menanyakan apakah Thesalos akhirnya mengakui kekalahannya. Pria itu mengangkat kepala dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tetapi tidak mampu mengucapkan bantahan sedikit pun. Alih-alih terus bersikap angkuh, Thesalos justru mengaku bahwa keinginan terbesar dalam hidupnya hanyalah menjadi penyihir yang lebih kuat. Ia menundukkan kepala sebagai tanda menyerah sepenuhnya dan menyatakan rela melakukan apapun demi memperoleh kekuatan sejati. Para bangsawan hanya bisa saling berbisik, tidak percaya penyihir. Kelas keempat benar-benar dikalahkan oleh penyihir kelas pertama. Melihat masih ada yang meragukan kemenangan Ferda, Ruri langsung mengeluarkan ancaman dingin. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang berani mempertanyakan kemenangan bersih Ferda akan kehilangan kedua matanya. Thesalos menjabat tangan Ferda dengan penuh hormat. Ia memuji kemampuan luar biasa pemuda itu dan berkata bahwa kekuatan militer wilayah timur kini berada di tangan yang tepat. Dengan tawa puas, Thesalos mengaku senang karena akhirnya diakui oleh seseorang yang jauh lebih kuat. Menurutnya, terusir dari ibu kota justru menjadi berkah terbesar dalam hidupnya. Ferda merasa tertarik saat mendengar tentang ibu kota, lalu menanyakan nama lengkap pria itu. Setelah mendengar nama Thesalos Vulture, ingatannya tiba-tiba terusik. Tatapannya berubah tajam sebelum akhirnya ia bergumam pelan bahwa dirinya akhirnya mengingat siapa pria itu sebenarnya. Dengan ekspresi serius, Ferda mengungkapkan sesuatu yang membuat Thesalos benar-benar kebingungan. Di kehidupan sebelumnya, pria itu pernah menjadi orang yang sangat berjasa baginya. Sebelum Thesalos sempat memahami maksud ucapan tersebut, Ferda mengangkat satu jari dan menyentuh tepat di tengah dahinya. Tatapan Ferda tetap tenang. Dengan suara pelan, ia kembali mengucapkan perintah untuk melepaskan mana shot. Ledakan dahsyat langsung menghantam Thesalos dari jarak yang nyaris tanpa celah. Tubuhnya terpintal keras ke belakang akibat kekuatan sihir itu. Para bangsawan yang menyaksikan duel tersebut hanya mampu membelalakan mata. Tidak seorang pun sanggup mempercayai pemandangan di depan mereka. Tubuh Thesalos terhempas ke lantai arena dalam keadaan berlumuran darah dan tidak lagi bergerak. Ferda berdiri memandanginya tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Ferda sadar keputusan itu memang kejam. Namun dalam ingatannya, pria inilah yang kelak akan membawa penderitaan besar bagi Valdrova. Karena itulah, Ferda memutuskan mengakhiri semuanya sebelum masa depan itu sempat terjadi. Di tengah keheningan yang mencekam, Ferda berbalik meninggalkan jasad Thesalos tanpa sedikit pun penyesalan. Seluruh bangsawan hanya mampu menatap punggungnya dengan rasa takut. Mereka mulai berbisik gemetar setelah menyadari Ferda baru saja membunuh seorang bangsawan. Banyak yang menganggap duel sebenarnya telah selesai dan tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang berani maju untuk menentangnya. Ferda menoleh ke arah mereka dengan senyum tipis. Ia bertanya mengapa semua orang tampak begitu tegang. Menurutnya, Thesalos memang pantas menerima nasib itu karena jika dibiarkan hidup, suatu hari nanti pria tersebut akan membawa penderitaan bagi sang Grand Duchess. Ucapan itu membuat Count Olvera terkejut. Ia mempertanyakan bagaimana Ferda bisa menyimpulkan hal seperti itu, padahal hari itu adalah pertemuan pertama mereka. Dengan senyum penuh makna, Ferda menjelaskan bahwa calon istrinya selalu berharap manusia dapat hidup damai. Meski seorang naga, Valdrova terus bertarung demi melindungi umat manusia. Sementara tindakan Thesalos di masa depan akan bertentangan dengan keinginan tersebut. Sayangnya, semua itu baru akan terjadi jauh di kemudian hari, sehingga ia tidak mungkin membuktikannya sekarang. Penjelasan itu justru membuat para bangsawan semakin bingung. Di mata mereka, Ferda terdengar seperti orang gila yang membunuh seseorang hanya karena kejahatan yang bahkan belum terjadi. Namun Ferda sama sekali tidak peduli dengan penilaian mereka. Beberapa waktu kemudian, kereta kerajaan melaju kencang menyusuri jalan tanah di bawah langit senja yang jingga. Di dalam kereta, Ferda membungkukkan badan sambil memegangi kepalanya. Rasa pusing yang luar biasa membuatnya mengerang kesakitan. Kepalanya terasa berputar hebat, sementara tubuhnya dilanda mual yang semakin parah. Ferda menyadari seluruh mana miliknya hampir habis setelah melepaskan mana shot dengan presisi setinggi itu. Guncangan kereta di jalan yang tidak rata membuat kondisinya semakin buruk. Dalam hati Ferda bahkan merindukan kendaraan sihir dari masa depan yang jauh lebih nyaman. Melihat keadaannya, Ruri menyindir dengan nada datar. Menurutnya, Ferda benar-benar membuat kesan luar biasa dengan membunuh bangsawan paling setia kepada Grand Duchess pada pertemuan pertama mereka.
Ferda segera bertanya apakah yang dimaksud adalah Thessalos. Ruri mengangguk dan menjelaskan bahwa di balik sikapnya, pria itu memang sangat setia kepada Valdrova. Jawaban itu membuat Ferda sedikit terdiam. Ia lalu memastikan sekali lagi apakah Thessalos sebenarnya merupakan penguasa yang jujur. Ruri menjawab bahwa pria itu hanya setengah bersih dan setengah korup. Meski begitu, dibanding bangsawan lain di wilayah tersebut, Thessalos masih termasuk yang paling baik. Mendengar penjelasan itu, Ferda tetap yakin pertunangannya tidak akan terganggu. Ia percaya alasan membunuh Thessalos sepenuhnya dapat dibenarkan. Bersandar di kursi, Ferda memejamkan mata sambil menelusuri kembali ingatan tentang masa depan pria itu. Tatapannya kemudian beralih ke karung yang berisi kepala Thessalos. Sedikit demi sedikit, ingatan dari kehidupan sebelumnya kembali tersusun. Ferda akhirnya teringat bahwa pada saat ini juga, Thessalos seharusnya sedang melakukan kejahatan besar di wilayah kekuasaannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di kastel milik mendiang bangsawan tersebut. Kepala-kepala pelayan segera menyambut utusan Grand Duchess dengan hormat. Ia menjelaskan bahwa tuannya sedang tidak berada di kastel. Ferda menjawab dengan nada datar bahwa tuan mereka memang tidak akan kembali karena sudah mati. Tanpa berkata apa-apa, Ruri langsung melemparkan karung berat itu ke pelukan kepala pelayan yang masih kebingungan. Dengan santai Ruri memerintahkannya agar isi karung tersebut digantung di gerbang utama kastel, tepat di tempat yang paling mudah dilihat semua orang. Kepala pelayan membuka karung itu, lalu seketika dilanda kepanikan saat melihat kepala di dalamnya benar-benar milik mendiang Thessalos. Tanpa menghiraukan keterkejutannya, Ferda dan Ruri langsung memasuki kamar mewah Thessalos untuk mencari bukti rahasia. Ruri mengingatkan mereka harus menemukan jejak korupsi, tetapi Ferda malah mengingatkan bahwa Ruri sendiri sudah membantunya membawa kepala mayat itu. Ruri mengancam akan mengambilnya kembali sekaligus membatalkan pertunangan. Namun Ferda tiba-tiba menemukan lorong rahasia di bawah ranjang. Ferda meraba lantai kayu, mencari mekanisme tersembunyi untuk membuka pintu masuk. Karena terlalu lama, Ruri menyuruhnya minggir. Dengan santai, ia mengepalkan tangan, lalu menghantam lantai sekuat tenaga hingga kayunya hancur berkeping-keping dan membentuk lubang besar. Setelah menepiskan debu, Ruri memberitahu bahwa jalan masuk kini sudah terbuka. Keduanya menuruni tangga batu yang gelap menuju ruang bawah tanah. Baru beberapa langkah, mereka terpaksa menutup hidung karena bau darah dan bangkai yang menyengat. Di dasar ruangan terbentang laboratorium rahasia, penuh peralatan bedah, serta tumpukan mayat manusia dan monster yang telah dimutilasi. Tempat itu menjadi lokasi eksperimen Thessalos, seorang pengikut Demon King yang mempraktikkan nekromansi menggunakan Forbidden Magic. Tatapan Ferda tertuju pada seorang prajurit yang dirantai. Ia langsung menyadari Thessalos telah mencangkok organ monster ke tubuh manusia. Ruri pun murka. Menurutnya, orang sekeji itu memang pantas dibunuh. Meski kembali mengeluhkan manusia yang tak bisa dipercaya, kali ini Ruri mengakui eksekusi terhadap Thessalos memang sepenuhnya beralasan. Namun ia tetap curiga dan bertanya, bagaimana Ferda bisa mengetahui keberadaan tempat rahasia itu? Ferda tidak menjawab. Ia terus menelusuri tumpukan dokumen hingga akhirnya menemukan sesuatu yang dicarinya. Berkas itu memuat karya rahasia Thessalos, sebuah metode cultivation mana tanpa batas. Dalam catatannya dijelaskan bahwa monster menghasilkan mana tanpa henti di dalam tubuh mereka. Meski energi itu kotor dan tak dapat dimanfaatkan, bila kemampuan biologis tersebut berhasil ditiru secara buatan, maka mana murni dapat diproduksi tanpa batas dan melampaui semua batasan Magic Circle. Thessalos bahkan menuliskan ambisinya membangun pasukan undead untuk membalas dendam kepada para bangsawan yang pernah mengasingkannya ke wilayah naga. Thessalos yakin riset itu akan membawanya menjadi seorang Archmage. Di kehidupan sebelumnya, Ferda pernah berhadapan langsung dengannya. Saat itu, teknik tersebut juga sempat ingin ia manfaatkan demi balas dendamnya sendiri. Kini, metode itu kembali berada di tangannya. Ferda tahu mempelajarinya akan membuatnya mencapai 8 Circle jauh lebih cepat. Namun, kali ini Ferda justru ragu. Ruri menyindir bahwa manusia memang selalu haus kekuasaan. Menurutnya, tak seorang pun akan tahu jika Ferda menyimpan dokumen itu untuk dirinya sendiri. Bahkan ia mengucapkan selamat karena Ferda baru saja menemukan jalan pintas menuju kekuatan yang selama ini diidamkan manusia. Di luar dugaan, Ferda justru menyerahkan seluruh naskah itu kepada Ruri. Dengan nada tegas, ia memintanya memusnahkan semua penelitian di laboratorium tersebut. Ruri tercengang. Ia tak habis pikir ada seorang mage yang rela membuang pengetahuan sehebat itu. Ferda mengakui riset tersebut mampu mengubah dunia sihir,
Tetapi Verda mempertanyakan apa gunanya kekuatan jika akhirnya hanya membawa petaka. Ia memilih menghancurkan teknik itu sampai ke akarnya daripada kembali terjerumus oleh godaan kekuasaan dan kelak membuat Valdrova menderita. Verda menatap Ruri lurus lalu memintanya membakar seluruh dokumen terlarang itu. Setelah terdiam sesaat, Ruri mengangguk mantap. Api naga berwarna biru langsung menyala dari telapak tangannya, melahap semua berkas, penelitian, dan jasad hasil eksperimen hingga menjadi abu. Verda memahami bahwa setiap sihir membawa sifat pemiliknya, mana milik Tesalos telah tercemar oleh kebencian yang mengakar. Inferiority kompleks dan dendam yang memenuhi hati pria itu adalah perasaan yang dahulu juga pernah menguasai dirinya. Seandainya mewarisi Forbidden Magic itu, Verda tahu dirinya hanya akan kembali ditelan emosi yang tak terkendali. Verda teringat pada dirinya di kehidupan sebelumnya, seseorang yang hanya mampu bertahan hidup dengan terus memelihara kebencian di dalam hati. Kenangan pahit itu justru membuat wajahnya kini terlihat jauh lebih lega. Verda memandangi abu yang berterbangan di udara, lalu berkomentar puas bahwa semuanya telah terbakar dengan sempurna. Ruri menatapnya lama. Di matanya, Verda tetap sosok yang sulit ditebak, bahkan sedikit seperti orang gila. Namun, tanpa disadari, penilaiannya terhadap pemuda itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Setelah menghela napas, Ruri mengajak Verda segera meninggalkan ruang bawah tanah yang lembab. Ia mengingatkan bahwa datang ke upacara pertunangan bersama Valdrova dengan bau darah akan menjadi tindakan yang sangat tidak sopan. Mendengar itu, Verda justru menunjukkan raut penuh antusias, seolah semakin tak sabar menantikan hari pertunangannya. Akhirnya, hari upacara pertunangan pun tiba. Di dalam kastil Archduke Valdrova, Ruri dan Verda berjalan menuju tempat upacara. Ruri memastikan apakah Verda sudah selesai menulis sumpah untuk acara pertunangan mereka. Dengan setelan formal yang elegan, Verda mengangkat kertas berisi sumpah yang telah ditulisnya dan memastikan bahwa semuanya sudah selesai. Verda kemudian mengakui bahwa ia merasa upacara tersebut cukup romantis. Baginya, cukup unik melihat seorang Archduke mengadakan upacara di mana kedua pasangan harus menulis sumpah mereka sendiri untuk satu sama lain. Ruri hanya menghela napas. Menurutnya, menyebut tempat itu sebagai lokasi upacara saja sudah terlalu sopan. Siapa sangka simbol kekuasaan sebesar Valdrova justru harus melangsungkan pertunangan di tempat yang kondisinya bahkan lebih buruk daripada kandang kuda. Ruri merasa prihatin memikirkan harga diri sang majikan. Melihat Ruri yang tampak gelisah, Verda memperhatikannya sejenak. Ia menyadari bahwa Ruri sedang memendam banyak kekhawatiran. Meski perempuan itu jelas tidak terlalu bersemangat dengan pertunangan tersebut, Ruri tetap ingin Valdrova bahagia. Melihat Ruri terjebak di antara dua perasaan yang bertentangan membuat Verda sedikit merasa iba. Menyadari Verda terus menatapnya, Ruri langsung menyilangkan tangan dan menegurnya. Ia memperingatkan Verda agar tidak sampai membuat pakaian formal yang sudah susah payah dijahitnya menjadi kusut. Verda memilih diam dan membiarkan Ruri melampiaskan kekesalannya. Setelah suasana sedikit tenang, Verda mengingat kembali bahwa sejak pemanggilan terakhir keadaan terasa begitu sunyi. Ia pun menanyakan kondisi Valdrova saat ini, terutama mengenai para lord yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Verda menilai para lord itu sama sekali tidak terlihat mampu mengurus garis depan. Ruri membenarkan penilaiannya. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya keadaan masih terkendali ketika para lord diberi kebebasan untuk mengatur wilayah masing-masing. Namun, karena tidak ada yang mengawasi mereka, para lord justru mulai sibuk memperkaya diri sendiri. Mereka menekan keluhan rakyat menggunakan kekuatan militer. Jika keadaan terus dibiarkan, pemberontakan besar bisa pecah kapan saja. Verda menganggap situasi tersebut sangat serius. Ia kemudian berpikir bahwa masalah itu seharusnya mudah diselesaikan jika Valdrova turun tangan secara langsung. Hanya dengan satu perintah dari Valdrova, para lord itu mungkin sudah berlutut di tanah sambil memohon pengampunan. Sesampainya di depan pintu ruang isolasi Valdrova, Ruri menjelaskan dengan ragu bahwa Verda akan segera memahami sendiri alasan Valdrova memilih untuk tidak ikut campur. Jawaban samar tersebut justru membuat Verda semakin bingung. Mereka kemudian memasuki ruangan. Ruri menyalakan banyak lilin yang menerangi tempat tersebut. Di tengah ruangan terdapat minuman upacara yang harus diminum oleh kedua calon pasangan untuk mengikat pertunangan mereka. Ruri meminta Verda menunggu di luar. Setelah itu, ia membuka sedikit gerbang bagian dalam dan melangkah masuk. Seketika, Verda merasakan tekanan yang luar biasa besar. Hanya udara yang keluar dari celah pintu saja sudah terasa, seperti sedang menghancurkan seluruh tubuhnya. Dari balik pintu, Valdrova perlahan menampakkan wujud naganya. Hanya satu cakar yang keluar melewati ambang pintu, tetapi aura mengerikan yang terpancar darinya sudah cukup membuat Verda mempertanyakan
apakah dirinya benar-benar pantas berdiri di hadapan makhluk sebesar itu. Ruri berdiri di tengah ruangan dan mulai memimpin ritual. Ia menjelaskan bahwa pada hari itu, kehidupan fana dan keabadian akan menjadi satu, membentuk benang emas yang tidak mampu diputus oleh kekuasaan langit maupun perjalanan waktu. Ruri melanjutkan bahwa pihak yang fana harus meninggalkan ketidaktahuan, sekaligus membasuh segala ketakutannya. Setelah menyampaikan bagian pertama ritual, Ruri menuangkan minuman ke dalam sebuah mangkuk. Verda kemudian meminumnya. Seketika tubuhnya terasa berbeda. Ia langsung menyadari bahwa minuman tersebut bukanlah alkohol biasa. Di bawah pengaruh minuman itu, tekanan mengerikan dari aura naga perlahan mulai mereda. Ruri kembali menuangkan minuman ke dalam mangkuk. Ia kemudian melanjutkan ritual dengan menjelaskan bahwa pihak yang abadi harus menjadi satu dengan menghapus kesia-siaan dari aliran tanpa akhir. Valdrova lalu mengulurkan cakar yang masih gemetar untuk mengambil mangkuk tersebut. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat cakar Valdrova mencoba mengangkat mangkuk itu, genggamannya justru terlepas. Mangkuk tersebut jatuh begitu saja dan minuman ritual tumpah ke seluruh lantai. Ruri terdiam beberapa saat sebelum memutuskan untuk mengulang upacara dari awal. Beberapa saat kemudian, kepala Verda terasa sangat ringan. Sudah terlalu banyak percobaan sampai ia kehilangan hitungan. Verda mulai bertanya berapa kali lagi dirinya harus meminum wine pertunangan. Seumur hidup, ini adalah pengalaman pertama baginya. Namun, semua ini sudah keterlaluan. Jika terus berlanjut, tubuh Verda benar-benar bisa dalam bahaya. Di sisi lain, Valdrova kembali menjatuhkan mangkuk. Kali ini, kesabaran Ruri benar-benar habis. Ia meminta Verda menunggu sebentar, lalu masuk ke ruangan Valdrova untuk berbicara empat mata dengan sang majikan. Sesaat kemudian, suara teriakan Ruri menggema dan membuat Verda tersentak. Ruri menegur Valdrova habis-habisan. Ia mengingatkan bahwa Valdrova sendiri yang sebelumnya mengamuk dan bersikeras ingin menikahi seorang manusia fana. Sebagai pelayan setia, Ruri merasa sudah menanggung semua kerepotan akibat keputusan tersebut. Namun sekarang, Valdrova justru bersembunyi sementara tunangannya menunggu di luar. Menurut Ruri, tindakan itu hanya akan mempermalukan calon suaminya. Ia menuntut Valdrova keluar dan menyambut Verda dengan bangga. Ruri bahkan memperingatkan bahwa jika Valdrova menumpahkan wine sekali lagi, ia tidak akan memaafkannya. Beberapa saat kemudian, Ruri keluar dan mendapati Verda sudah terbaring di lantai, masih menderita akibat raungan naganya. Dengan wajah tenang, Ruri memastikan apakah Verda mendengar keributan tadi. Verda hanya mengangguk lemah. Ia mengakui bahwa raungan Ruri terasa hampir setara dengan Dragon Breath. Ruri tertawa canggung dan menjelaskan bahwa hal itu memang tidak bisa dihindari jika mereka ingin upacara berjalan lancar. Bagaimanapun juga, Valdrova takut berinteraksi dengan manusia. Verda langsung terkejut mendengarnya. Ruri menjelaskan bahwa Lady Valdrova memang enggan berinteraksi dengan manusia. Itulah alasan ia hampir tidak pernah meninggalkan sarangnya, kecuali untuk berburu monster. Verda sulit mempercayainya. Ia tidak menyangka sosok sekuat Valdrova memiliki kelemahan seperti itu. Meski begitu, Verda segera menanyakan kapan upacara akan dilanjutkan. Tepat saat itu, pintu ruangan Valdrova terbuka sedikit. Untuk pertama kalinya, Valdrova keluar dan berjalan menuju meja upacara dalam wujud manusianya. Namun, ada sesuatu yang langsung menarik perhatian Verda. Valdrova mengenakan armor lengkap untuk pernikahannya sendiri. Saat duduk berhadapan dengannya, Verda sedikit kecewa karena wajah perempuan itu masih tertutup. Ia pernah mendengar bahwa wujud manusia seekor naga memiliki kecantikan luar biasa. Namun, Valdrova justru terlihat seperti seseorang yang siap turun ke medan perang. Ruri kembali melanjutkan upacara. Ia menjelaskan bahwa pihak fana harus menjadi satu dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membasuh segala ketakutannya. Sementara pihak abadi harus menjadi satu dengan menghapus kesia-siaan dari aliran tanpa akhir. Setelah Ruri selesai menuangkan wine ritual, perhatian Verda tertuju pada Valdrova yang perlahan mengangkat tangannya menuju helm. Valdrova membuka sebagian helm tersebut. Bibir lembutnya terlihat, sementara rambut halusnya terurai indah. Meski hanya separuh wajahnya yang terlihat, Verda langsung terpaku. Kecantikan Valdrova benar-benar membuatnya kehilangan kata-kata. Valdrova kemudian mengangkat mangkuk dengan anggun dan meminum wine di dalamnya. Setelah selesai, ia mengeluarkan suara kecil yang membuat Verda semakin terpaku. Verda merasa benar-benar terpesona. Ia bahkan bertanya-tanya apakah terlalu banyak meminum wine pertunangan telah memengaruhi pikirannya. Sebab, rasa takut mendalam yang sebelumnya muncul hanya karena melihat Valdrova kini telah menghilang sepenuhnya. Verda juga kagum karena Valdrova bersedia menjalani semua ini
demi manusia biasa seperti dirinya. Ruri kemudian melanjutkan upacara ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan sumpah yang telah ditulis masing-masing pihak. Ferda mengambil kertas sumpah dari dalam jasnya. Ia sempat berpikir bahwa kata-kata yang ditulisnya dahulu sudah tidak berarti setelah kembali ke masa lalu. Namun, Ferda tetap memutuskan untuk membacakannya. Ia menatap langsung calon istrinya dan mulai mengungkapkan isi sumpah tersebut. Ferda menjelaskan bahwa Valdrova mungkin belum mengenalnya dengan baik, tetapi dirinya telah mengenal Valdrova jauh lebih dalam. Valdrova pernah memberikan hatinya kepadanya, dan melalui hati itu, Ferda akhirnya memahami dirinya. Ferda juga mengingat bagaimana Valdrova berkali-kali dikhianati dan dituduh atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Meski begitu, Valdrova tetap menjalankan kewajibannya dengan martabat yang tidak pernah goyah. Ia bahkan merangkul orang-orang yang membencinya tanpa alasan. Menurut Ferda, keteguhan Valdrova dalam mempertahankan hal yang ingin ia cintai telah membuatnya kembali ke jalan yang benar. Karena itu, Ferda bersumpah bahwa sebagaimana Valdrova pernah memberikan hatinya kepadanya, kali ini ia akan menyerahkan hatinya kepada Valdrova. Bagi Ferda, Valdrova adalah penguasanya sekaligus segala sesuatu yang ia miliki. Setelah selesai membaca sumpah, Ferda menyampaikan bahwa masih ada satu hal lagi yang ingin ia katakan, sesuatu yang tidak tertulis di dalam sumpahnya. Ia mengungkapkan betapa terhormatnya dirinya karena bisa bertunangan dengan perempuan secantik Valdrova. Ucapan tak terduga itu membuat Valdrova terkejut. Ruri lalu meminta Valdrova membacakan sumpah yang telah ia tulis. Namun, Valdrova tidak menjawab. Ia justru berdiri tiba-tiba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valdrova berbalik, berjalan kembali menuju ruangannya, lalu menutup pintu. Ferda dan Ruri hanya bisa saling memandang dengan kebingungan. Anehnya, Ruri justru terlihat sangat senang. Ia segera menyuruh Ferda pergi dan menyatakan bahwa upacara pertunangan telah berhasil diselesaikan. Ferda tetap terdiam. Ruri kembali memanggil namanya untuk memastikan ia mendengar perintah tersebut. Setelah terdiam sejenak, Ferda justru mengajukan permintaan tak terduga. Ia ingin tahu apakah dirinya diperbolehkan mengasingkan diri selama sekitar 3 hari. Permintaan itu membuat Ruri terkejut. Ruri langsung mengira Ferda benar-benar patah hati setelah Valdrova pergi tanpa membacakan sumpahnya. Ruri kemudian masuk ke ruangan Valdrova sambil memuji tindakan sang majikan. Menurutnya, Valdrova benar-benar menunjukkan kehebatan seorang naga dengan memberikan pukulan telak kepada pria sombong itu. Ruri juga menyadari bahwa semua tindakan Valdrova ternyata sudah direncanakan sejak awal. Taktik mundur setelah menyerang berhasil mengecoh Ferda sepenuhnya. Dengan begitu, kendali atas situasi masih berada di tangan Valdrova. Namun, Valdrova tetap terdiam. Berbagai dokumen berserakan di seluruh ruangan, seolah baru saja dilempar ke segala arah. Ruri yang kebingungan mempertanyakan apakah semua ini memang bagian dari rencana Valdrova. Bukankah Valdrova sebelumnya begitu menantikan upacara pertunangan tersebut? Tak lama kemudian, wujud asli Valdrova terlihat. Dalam bentuk naganya, ia menutupi wajah dengan kedua tangan karena merasa sangat malu. Ruangan yang berantakan itu ternyata merupakan akibat dari kepanikannya sendiri. Valdrova mengakui bahwa sejak awal ia ingin membacakan sumpah pernikahannya sebagai pihak yang menyambut pasangan hidupnya. Namun, ketika Ruri mempertanyakan alasannya, Valdrova mengaku tidak memiliki keberanian. Ia tidak sanggup menatap mata Ferda dan mengucapkan sumpah tersebut. Tatapan Ferda terasa begitu tajam, sementara suaranya justru terdengar lembut. Setiap kali melihat Ferda, pikirannya langsung kosong dan ia kehilangan keberanian. Melihat Valdrova bertingkah seperti itu, Ruri sampai kehilangan kata-kata. Setelah menghela napas, ia mengingatkan Valdrova bahwa meskipun hari itu membahagiakan, seseorang tetap harus mempersiapkan diri menghadapi kekecewaan. Ruri kemudian menjelaskan bahwa Ferda kini telah resmi menjadi tunangan Valdrova dan nantinya akan mengurus wilayah timur atas namanya. Namun, manusia bisa berubah setelah memperoleh kekuasaan. Ruri mengingatkan bahwa hal serupa pernah terjadi pada pangeran ketiga. Valdrova tetap diam mendengarkan. Ruri lalu menundukkan kepala dan meminta maaf karena kembali mengungkit kenangan puluhan tahun lalu. Meski begitu, menurut Ruri, itulah nasihat terbaik yang mampu ia berikan. Valdrova memahami kekhawatiran Ruri. Ia menyadari bahwa manusia fana pada akhirnya akan menua dan menghilang. Karena itu, Valdrova merasa lebih baik mengubur perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya sebelum berubah menjadi sumber penderitaan. Sementara itu, Ferda duduk sendirian di kamarnya setelah upacara pertunangan selesai. Sampai saat itu, semuanya masih terasa seperti mimpi. Ferda benar-benar telah bertunangan dengan Valdrova.
Di kehidupan sebelumnya, kebencian dan amarah telah menguasai dirinya sepenuhnya. Karena itu, Ferda tidak pernah merasakan emosi seperti yang muncul sekarang. Namun, kali ini semuanya berbeda. Sejak bertemu Valdrova, berbagai kejadian bersama perempuan itu terus terbayang di pikirannya. Red Circle miliknya bahkan menjadi tidak terkendali. Ferda masih belum memahami perasaan aneh yang menjadi pemicunya. Ia tahu sebuah circle yang tidak mampu dikendalikan pada akhirnya bisa menghancurkan penggunanya. Namun, jika berhasil menguasainya, kondisi tersebut justru bisa menjadi kesempatan untuk berkembang. Di kehidupan sebelumnya, Ferda sudah pernah mencapai puncak kekuatan. Karena itu, kembali ke tingkat tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebuah circle membutuhkan dua hal utama, mana dan mental strength. Sebagai mage dengan circle pertama, kapasitas mana Ferda masih sangat terbatas. Namun, mental strength miliknya pernah mencapai tingkat Archmage. Dengan keunggulan tersebut, Ferda mengendalikan setiap aliran mana yang mengamuk tanpa membuang sedikit pun energi. Ia terus memadatkan mana lapis demi lapis hingga akhirnya berhasil membentuk circle kedua. Hanya dalam 3 hari, Ferda telah mencapai circle kedua dan kembali melangkah semakin dekat menuju Valdrova. Tidak lama kemudian, Ferda mengakhiri masa pengasingannya. Ruri langsung terkejut ketika merasakan perubahan kekuatannya. Ia tidak menyangka Ferda mencapai circle kedua hanya dalam 3 hari. Selama itu, pintu kamar Ferda terus terkunci. Ruri bahkan bertanya-tanya apakah Mege dengan Red Circle memang bisa berkembang secepat itu. Ferda hanya menjelaskan bahwa setiap mage memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Namun, jauh di dalam pikirannya, Ferda memahami sisi tersembunyi Red Circle. Setiap pembentukan circle baru membutuhkan rangsangan emosional yang lebih kuat. Emosi paling kuat yang tertanam di dalam circle juga perlahan akan menjadi bagian dari kepribadian penggunanya. Red Circle Ferda awalnya terbangun melalui kebencian yang luar biasa. Itulah alasan mengapa, bahkan setelah membalas dendam, Ferda tetap mencari sesuatu untuk dibenci. Sambil berjalan, Ruri membawa Ferda menuju Royal Office. Mulai saat itu, Ferda akan menjalankan tugas pemerintahan atas nama Valdrova. Meski hanya sebagai perwakilan Grand Duke, ruangan tersebut sudah dipersiapkan sepenuhnya untuk Ferda. Begitu masuk, Ferda langsung menyadari bahwa setiap detail telah ditata dengan teliti. Bahkan di dalam benteng milik seekor naga, semuanya menunjukkan perhatian Valdrova terhadap tunangannya. Ferda kemudian duduk dan resmi memulai tugas pertamanya sebagai penguasa sementara. Ia segera menyadari bahwa wilayah Valdrova telah lama terbengkalai karena perhatian sang Grand Duke tersita oleh tanggung jawabnya sendiri. Namun setelah kepala Thessalos dipajang dan kejahatannya terbongkar, para lord di sekitar menjadi jauh lebih berhati-hati terhadap Ferda. Dengan bantuan Ruri, urusan pemerintahan pun lebih mudah ditangani. Keputusan pertama Ferda adalah mengirim surat kepada setiap lord yang sebelumnya pernah ia temui. Ruri menjelaskan bahwa surat-surat tersebut akan menjadi salam resmi pertama Ferda sebagai perwakilan Grand Duke. Setelah resmi menjabat, Ferda segera memberitahu para bangsawan bahwa mulai saat itu ia akan mengurus seluruh urusan internal wilayah sebagai wali Grand Duke. Ia meminta siapapun yang menentang keputusannya untuk tetap diam, karena ia menganggap keheningan mereka sebagai bentuk saling menghormati. Setelah urusan para bangsawan selesai, Ferda mengalihkan perhatian pada masalah besar lainnya, yaitu monster. Jumlah monster yang tersebar di wilayah tersebut begitu banyak hingga keberadaan mereka merusak lahan pertanian, sekaligus merenggut nyawa penduduk. Grand Duke Valdrova memang mampu menekan monster raksasa berstatus disaster class. Tetapi, wilayah kekuasaannya terlalu luas untuk membasmi setiap monster kecil yang berkeliaran. Karena itu, Ferda memutuskan bahwa prioritas pertamanya adalah merekrut orang-orang berbakat. Saat Ruri bertanya apakah Ferda sudah memiliki kandidat, Ferda menyerahkan daftar berisi beberapa nama. Ruri mengamati daftar tersebut dengan wajah mengernyit. Ia menggerutu karena Ferda seolah meminta mereka mencari para kandidat itu sendiri. Yang lebih aneh lagi, salah satu nama dalam daftar adalah seorang sarjana yang bahkan belum pernah ia dengar. Keduanya kemudian pergi menuju City of Scholars, Escolaria, untuk mencari kandidat pertama. Ferda menjelaskan bahwa wajar jika Ruri tidak mengenal sarjana tersebut karena bakat pria itu memang belum pernah diketahui dunia. Ruri menyipitkan mata, mencurigai Ferda baru saja menulis surat itu di tempat. Namun, Ferda dengan tenang meyakinkannya bahwa informasi tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dikumpulkan. Meski begitu, jauh di dalam pikirannya, Ferda masih mengingat kenyataan sebenarnya. Daftar itu dulunya merupakan daftar target pribadinya. Di kehidupan sebelumnya, Ferda menyelidiki pencapaian mereka satu persatu sambil mencari alasan untuk membenci mereka.
Ia mengamati setiap kelemahan dan kesalahan mereka, lalu menunggu kesempatan yang tepat untuk memanfaatkannya. Kebencian telah menguasai dirinya begitu dalam hingga Verda terus mencari target baru untuk disalahkan atas segala hal yang terjadi. Kini, setelah melihat kembali masa lalu itu, Verda menyadari bahwa semua pikiran obsesif tersebut hanyalah paranoia yang lahir dari amarahnya sendiri. Namun, menemukan seorang sarjana yang bahkan belum dikenal siapapun di kota sebesar Eskolaria tentu tidak mudah. Seorang penjual buah yang berada tidak jauh dari sana memperhatikan mereka, lalu memanggil dengan ramah dan menawarkan camilan manis. Ia bahkan menyebut bahwa para siswa akademi juga menyukai dagangannya. Mendengar itu, Verda segera menghampirinya dan bertanya apakah banyak lulusan akademi yang biasanya datang ke tempat tersebut. Sang penjual dengan bangga menjelaskan bahwa ia sudah cukup lama menjalankan kios itu dan telah melihat begitu banyak lulusan berlalu lalang di hadapannya. Verda kemudian menanyakan seorang sarjana yang dikenal dengan julukan Messi. Ruri langsung mengernyit mendengar julukan aneh tersebut. Ia bahkan heran mengapa Verda ingin membawa seseorang yang terdengar begitu berantakan ke kastil mereka. Sang penjual ternyata mengenali julukan itu. Namun, ia dengan licik mengangkat tusuk buah berlapis madu sambil mengeluh bahwa setelah bertahun-tahun berdagang, ia mulai kesulitan mengingat wajah semua orang. Jelas sekali pria itu ingin Verda membeli dagangannya sebagai imbalan atas informasi tersebut. Verda akhirnya menanyakan harganya. Dengan penuh semangat, penjual itu menjawab bahwa 5 keping tembaga cukup untuk mendapatkan 3 tusuk buah. Verda mengeluarkan dompetnya dan berniat membeli 1 tusuk saja. Namun, sebelum ia sempat membayar, Ruri justru memerintahkan agar ketiganya dibeli. Verda menatap Ruri dengan heran. Sang penjual dengan senang hati menyerahkan 3 tusuk buah berlapis madu kepada Ruri. Begitu melihat camilan manis tersebut, mata Ruri langsung berbinar. Verda mengaku tidak menyangka Ruri menyukai makanan seperti itu. Namun, Ruri bersikeras bahwa pembelian tersebut hanyalah bentuk suap agar informasi yang mereka dapatkan benar-benar akurat. Sambil menikmati buah manis itu, ekspresi Ruri berubah menjadi begitu polos dan kekanak-kanakan. Reaksi tersebut membuat Verda terpaku. Selama ini, Verda mengira Ruri, sama seperti dirinya, telah lama mengubur seluruh emosinya. Namun ternyata, Ruri masih mampu menunjukkan ekspresi sebebas dan seimut itu. Saat Verda terus memperhatikannya, Ruri salah mengira bahwa Verda menginginkan salah satu tusuk buah miliknya. Ia refleks menarik ketiga tusuk itu menjauh. Sebelum akhirnya canggung menawarkan 1 kepadanya, Verda menolaknya dengan lembut dan menyuruh Ruri menghabiskan makanannya. Langit juga mulai gelap, sehingga mereka memutuskan untuk kembali. Keesokan harinya, saat upacara kelulusan akademi berlangsung, Bernel Marquis, sarjana yang dikenal dengan julukan Messi, tiba-tiba dihampiri sekelompok pria. Bernel langsung ketakutan dan bertanya bagaimana mereka bisa berada di sana. Pemimpin kelompok itu merangkul bahunya sambil bercanda, bahwa karena mereka sudah berada sedekat itu, tentu saja ia datang untuk mengucapkan selamat atas kelulusannya. Ia juga mengejek julukan Messi yang disandang Bernel dan mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan pria itu hingga mendapatkan julukan seaneh itu. Setelah kembali mengucapkan selamat, nada bicaranya berubah. Ia mengingatkan Bernel bahwa sekarang sudah waktunya membayar utangnya. Orang-orang yang mengelilingi Bernel mulai mengepalkan tangan. Keringat dingin langsung membasahi tubuh Bernel yang hanya mampu tertawa kecil dengan gugup. Ternyata Bernel memiliki utang yang cukup besar kepada mereka. Kelompok itu kemudian membawa Bernel ke kamarnya. Tanpa ragu, mereka mulai menghancurkan berbagai barang di dalam ruangan, sambil menuntut agar Bernel segera menjelaskan kapan ia akan membayar seluruh utangnya. Terpojok, Bernel memohon agar mereka memberinya sedikit waktu lagi. Namun, permintaan itu justru membuat pemimpin kelompok semakin murka. Ia sudah menunggu bertahun-tahun sampai Bernel lulus, tetapi pria itu masih berani meminta tambahan waktu. Saat hendak melanjutkan amarahnya, pria tersebut tiba-tiba menutup hidung setelah melihat bangkai makhluk menjijikkan di meja Bernel. Ia bertanya dengan jijik apa yang sedang diteliti pria itu. Bernel justru menjelaskannya dengan penuh semangat. Makhluk tersebut adalah monster, dan penelitiannya berfokus pada cara mengubah bangkai monster menjadi mana stone serta sumber energi. Mendapatkan bahan penelitian memang sulit, tetapi jika berhasil, temuannya bisa menjadi terobosan besar bagi benua. Pria itu hanya mencibir. Ia tidak peduli dengan alasan Bernel dan hanya ingin tahu apakah penelitian tersebut bisa menghasilkan uang sekarang. Bernel mengakui bahwa masih ada terlalu banyak variabel, sehingga penelitiannya belum bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu dekat.
Pria itu lalu menyuruh Bernel meninggalkan penelitian tersebut dan menawarkan cara lain untuk melunasi utangnya. Ia mengeluarkan pisau lipat dan menyarankan Bernel membuat senjata, karena penelitian semacam itu menghasilkan banyak uang. Dengan otak cemerlangnya, Bernel seharusnya mampu menciptakan sesuatu yang menguntungkan. Bukankah ia pernah menjadi mahasiswa baru terbaik di kelasnya? Bernel gugup menolak. Ia masih memiliki penelitian lain yang mungkin bisa menghasilkan uang. Namun, pria itu langsung melemparkan pisaunya hingga nyaris mengenai bagian vital Bernel. Dengan dingin, ia memperingatkan agar Bernel tidak terus menguji kesabarannya. Dalam posisinya sekarang, Bernel tidak punya hak untuk memilih. Meski ketakutan, Bernel tetap menolak mengembangkan senjata dan meminta kesempatan mengerjakan penelitian lain. Perkataannya tidak digubris. Pria itu langsung menghantamkan kepala Bernel ke lantai. Lalu anggota kelompok lainnya ikut menghajarnya. Mereka murka karena Bernel berani menolak setelah menerima begitu banyak pinjaman. Pemimpin kelompok itu bahkan menyuruhnya mati saja karena mereka tidak sanggup kehilangan satu keping uang pun. Bernel melindungi kepalanya sambil memohon agar bagian tersebut tidak dipukul. Dalam kondisi menyedihkan itu, ia mulai bertanya-tanya, apakah hidupnya akan berakhir hari itu? Tiba-tiba, sebuah suara tajam memerintahkan mereka berhenti. Bernel mengangkat wajah dan melihat Verda memasuki tempat itu bersama Ruri. Verda menjelaskan bahwa keributan tersebut terdengar sampai luar, dan kebetulan ia memang memiliki urusan dengan Bernel. Para pria menghentikan pemukulan. Pemimpin mereka mengira Verda hanyalah bangsawan muda kaya dari luar wilayah dan bertanya apakah Bernel juga berutang kepadanya. Verda menjawab singkat bahwa bukan itu urusannya. Pria tersebut lalu menyuruh Verda menunggu karena ia masih akan menghajar Bernel secukupnya agar pria itu tetap bisa berbicara. Verda justru mengatakan bahwa itulah masalahnya. Yang ia butuhkan bukan mulut Bernel, melainkan otaknya. Karena itu, Verda menawarkan diri melunasi seluruh utang Bernel. Sang pemimpin tertarik dan bertanya, apakah bunganya juga akan dibayar. Total utang Bernel mencapai 72 keping emas, jumlah yang membuatnya meragukan Verda memiliki uang sebanyak itu. Tanpa banyak bicara, Ruri menghantamkan karung berisi keping emas ke atas meja. Semua pria langsung terdiam melihat jumlah uang tersebut. Pemimpin mereka bahkan menyebut Bernel bajingan beruntung karena memiliki pendukung sekaya Verda. Ia hendak mengambil uang itu dan menyatakan utang telah lunas. Namun, Ruri langsung mencengkeram pergelangan tangannya. Verda menjelaskan bahwa kesepakatan mereka belum selesai. Sejak awal Verda mengatakan ingin membeli otak Bernel. Namun, setelah Bernel dipukuli separah itu, ia meragukan apakah otaknya masih bisa bekerja dengan baik. Jika mereka merusak barang yang hendak dibeli, bukankah mereka harus membayar kompensasi? Pemimpin itu kebingungan mendengar Bernel disebut sebagai barang dagangan. Saat ia bertanya logika macam apa yang digunakan Verda, Ruri mempererat cengkeramannya. Pria itu meringis dan heran bagaimana gadis kecil bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Ucapan tersebut membuat Ruri tersinggung. Cengkeramannya semakin kuat hingga pria itu berteriak kesakitan, seolah tulang tangannya hampir remuk. Setelah melepaskannya, Ruri membersihkan tangannya dengan santai. Verda kemudian mengatakan bahwa ia akan mengandalkan Ruri. Ruri melepaskan Dragon Fear. Dalam sekejap, tekanan mengerikan memenuhi ruangan dan seluruh pria tersebut jatuh berlutut. Tubuh mereka membeku tanpa mampu bergerak. Sang pemimpin tidak mengerti apa yang terjadi. Tekanan ini jelas bukan sihir yang ia kenal. Ia bahkan tidak menyadari bahwa Ruri sebenarnya adalah seekor naga. Verda lalu berdiri di hadapannya dan memberikan dua pilihan. Mereka membayar kompensasi atas pemukulan terhadap Bernel, atau menerima pukulan yang sama persis seperti yang mereka berikan kepadanya. Verda menambahkan bahwa para penagih utang seperti mereka tentu tidak sanggup kehilangan satu keping uang pun. Jadi, pilihan kedua seharusnya menjadi keputusan yang paling mudah. Dengan begitu, Verda menetapkan bahwa mereka semua akan menerima hukuman setimpal. Kali ini, tubuh mereka sendiri yang akan menjadi pembayaran atas utang tersebut. Ruri mengepalkan kedua tangannya, bersiap memberi mereka pelajaran. Tak lama kemudian, jeritan para pria itu menggema memenuhi seluruh bangunan saat Ruri mulai menghajar mereka tanpa ampun. Setelah memastikan mereka benar-benar kapok, Ruri membersihkan tangannya dengan anggun. Sementara itu, para pria tersebut berjalan sempoyongan sebelum berusaha kabur dari tempat itu. Sepertinya mereka memang datang hanya untuk menerima pukulan. Setelah semuanya selesai, Bernel berulang kali berterima kasih karena Verda dan Ruri telah menyelamatkannya. Ia bahkan tidak tahu bagaimana caranya membalas pertolongan tersebut. Bernel kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Bernel Marquis, sang sarjana yang selama ini mendapat julukan Messi Scholar.
Sambil membetulkan kacamatanya yang telah patah, ia menanyakan nama Verda. Verda memperkenalkan dirinya sebagai Verda Valdrova. Mendengar nama tersebut, Bernel langsung terkejut dan buru-buru membungkuk. Ia meminta maaf karena tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah suami sang Grand Duke. Verda tidak mempermasalahkannya. Ia memahami kalau Bernel memang tidak mungkin mengenalinya. Verda datang karena telah mengetahui penelitian yang sedang dilakukan Bernel. Bernel langsung terkejut saat mengetahui Verda benar-benar tertarik pada penelitiannya. Verda menjelaskan bahwa ia telah mendengar tentang penelitian Bernel mengenai cara memanfaatkan bangkai monster. Wilayah Far East memiliki persediaan monster yang tidak ada habisnya. Karena itu, Verda menawarkan agar Bernel pindah ke Castle Valdrova dan melanjutkan penelitiannya tanpa batasan. Verda bahkan menjanjikan seluruh material, pendanaan, serta fasilitas yang dibutuhkan Bernel untuk mengembangkan penelitiannya. Mendengar semua keuntungan tersebut, wajah Bernel langsung bersinar. Ia merasa impiannya akhirnya akan menjadi kenyataan. Melihat reaksi Bernel yang berlebihan, Rory sampai bertanya dalam hati, apakah scholar ini benar-benar waras? Namun, Verda kemudian mengungkapkan imbalan yang ia inginkan. Sebagai gantinya, Bernel harus menggunakan hasil penelitiannya untuk menciptakan senjata. Seketika, kegembiraan Bernel lenyap. Tawaran tersebut hampir sama persis dengan permintaan para rentenir yang baru saja memukulinya. Bernel dengan gugup menolak tawaran itu. Baginya, senjata hanya akan merenggut nyawa manusia dan menghancurkan kedamaian. Bernel ingin wilayah tersebut tetap menjadi tempat yang damai. Verda memahami bahwa Bernel sangat menghargai perdamaian. Namun, Verda kemudian mengingatkan Bernel tentang monster yang selama ini menjadi bahan penelitiannya. Ia bertanya, apakah Bernel tahu berapa banyak orang yang bisa dibunuh oleh seekor monster di wilayah Far East? Bernel terdiam tanpa mampu memberikan jawaban. Verda lalu menjelaskan kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik kedamaian tersebut. Setiap 3 hari sekali, Grand Duke Valdrova sendiri harus berangkat menuju garis depan tempat para monster raksasa berkumpul. Monster-monster itu bahkan memiliki kekuatan untuk menghapus sebuah kota seperti Escolaria dalam sekejap. Setiap kali pergi ke garis depan, Valdrova mempertaruhkan nyawanya demi melindungi wilayah tersebut. Sementara orang-orang yang tidak mengetahui kenyataan itu hanya berdiri di atas pengorbanannya, menikmati kedamaian seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Karena itulah Verda membutuhkan seseorang yang mampu menciptakan senjata untuk membantu menumbangkan monster-monster tersebut. Dengan begitu, beban yang selama ini dipikul Valdrova bisa sedikit berkurang. Dan untuk tugas itu, Verda memilih Bernel, scholar yang selama ini justru menjadi bahan ejekan semua orang, sebagai chief researcher mereka. Mata Bernel langsung tertuju pada surat pengangkatan yang berada di tangan Verda. Tawaran tersebut membuatnya kembali bersemangat, meskipun keraguan tentang membuat senjata dengan tangannya sendiri masih belum hilang. Verda sendiri sudah mengetahui masa depan Bernel. Bernel Marquis, sang Messi Scholar, kelak akan menjadi seorang scholar yang membuka jalan menuju era magical engineering. Di masa depan yang pernah Verda jalani, Bernel bahkan akan menjadi seseorang yang rela mengobarkan perang demi melindungi perdamaian. Dan sekarang, Verda bermaksud mengubah jalan hidupnya sejak awal. Setelah meninggalkan kediaman Bernel, Verda dan Rory kembali menuju istana dengan kereta. Di sepanjang perjalanan, Verda menyadari bahwa mereka masih belum mendapatkan jawaban pasti mengenai tawaran yang diberikan kepada Bernel. Karena pria itu membutuhkan waktu untuk mempertimbangkannya, Verda sama sekali tidak merasa khawatir. Ia yakin Bernel akan datang menemui mereka setelah berhasil mengambil keputusan. Di sisi lain, Verda mulai menyadari bahwa Rory tampaknya semakin menyukai camilan manis. Rory masih sibuk menikmati tusuk buah berlapis madu miliknya sambil menjelaskan bahwa ia hanya sedang mengisi perut, terutama karena perjalanan mereka masih cukup panjang. Target mereka berikutnya adalah seseorang dari Red-Eyed Race. Ras tersebut memiliki mata yang mampu membatalkan Magic Circle, sehingga sejak dahulu mereka dikenal sebagai musuh alami para penyihir. Karena kemampuan itu, mereka mengalami penganiayaan besar-besaran hingga akhirnya dianggap telah punah sepenuhnya. Rory terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata masih ada seseorang yang mewarisi garis keturunan tersebut. Jika berhasil ditemukan, orang itu tentu bisa menjadi aset yang sangat berharga. Namun, menemukan seseorang yang selama ini hidup dalam persembunyian jelas tidak akan mudah. Verda kemudian memastikan apakah mereka masih memiliki cukup dana untuk melanjutkan pencarian. Rory menjawab bahwa uang mereka bahkan masih cukup untuk memenuhi 1 kereta penuh. Mendengar itu, Verda merasa persediaan mereka lebih dari cukup untuk perjalanan berikutnya menuju Halim. Begitu mendengar nama tujuan tersebut,
Tubuh Ruri langsung membeku. Wajahnya bahkan seketika menjadi pucat. Ia panik setelah menyadari bahwa mereka akan pergi ke Halim, kota terkenal yang dipenuhi korupsi dan hiburan malam. Ferda dengan tenang membenarkan bahwa Halim memang tujuan mereka. Orang yang sedang mereka cari adalah seorang penjudi. Tidak lama kemudian, Ferda dan Ruri tiba di sebuah kasino di Halim. Di dasar tangga, banyak orang mengenakan pakaian malam yang elegan dan duduk mengelilingi meja judi berlapis kain hijau. Pandangan kemudian beralih ke salah satu meja permainan. Seorang pria berpakaian rapi duduk bersama beberapa wanita yang tampak bersemangat mengikuti permainan kartu. Di atas meja hijau itu, sejumlah tangan bergerak menuju tumpukan besar keping poker emas yang berserakan di hadapan mereka. Saat itu juga, Ruri dan Ferda tiba sambil membawa sebuah peti besar yang dipenuhi keping poker emas. Jumlahnya yang luar biasa, banyak langsung membuat seluruh orang di sekitar mereka terkejut. Bisikan tidak percaya segera terdengar di berbagai penjuru. Ada yang bertanya-tanya apakah pria tersebut sedang mempertaruhkan seluruh kekayaannya, sementara yang lain terpaku melihat besarnya jumlah uang itu. Tumpukannya bahkan hampir menyamai anggaran sebuah wilayah. Pria itu tampak bingung melihat kedatangan mereka. Ruri kemudian berbisik kepada Ferda bahwa mata pria tersebut tidak berwarna merah. Ferda tetap yakin bahwa dialah orang yang sedang mereka cari. Pria itu kemudian tertawa kecil. Ia menyadari bahwa Ferda dan Ruri datang untuk mencari Z Swallow. Dengan santai, ia menyambut mereka untuk ikut bermain poker. Menurutnya, pemain baru selalu diterima. Pria sembrono itulah target rekrutmen mereka kali ini, namanya Z. Ferda pun duduk dan bermain kartu melawan Z. Pada akhirnya, Ferda memenangkan permainan. Z dengan gembira mengumumkan kemenangan Ferda. Melihat hal tersebut, kekasih Z bertanya mengapa ia tidak bermain dengan serius. Z hanya tertawa dan mengatakan bahwa keberuntungan tidak selalu berpihak kepadanya. Ia bahkan bercanda bahwa dukungan dari wanita cantik di sampingnya mungkin bisa memberinya keberuntungan tambahan. Namun, Ferda segera memahami bahwa Z sebenarnya tidak terlalu peduli dengan perjudian. Perhatian Ferda justru sepenuhnya tertuju pada cara mendapatkan hati wanita bangsawan di sampingnya. Ferda menyadari bahwa Z memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa, penampilan menarik yang disukai kalangan bangsawan, serta keahlian tangan yang sangat mengesankan. Z bagaikan pemuda yang bersinar di dunia yang dibangun sepenuhnya dari uang. Namun, Ferda juga memahami kelemahannya. Begitu mencium bahaya, Z akan melarikan diri secepat kelinci yang licik. Karena itu, Ferda memutuskan untuk menutup semua jalan kaburnya. Keduanya kembali memainkan satu ronde kartu. Z menggoda bahwa tuan muda itu akhirnya mulai memahami permainan. Ferda mengaku menikmati permainan tersebut berkat Z. Z lalu berharap mereka bisa bermain bersama lagi suatu hari nanti. Ferda justru mengatakan dengan tenang bahwa tidak akan ada kesempatan berikutnya. Ia menjelaskan bahwa akan merepotkan jika Ruri yang berdiri di belakangnya mulai menganggap Ferda sebagai seorang penjudi. Z tertawa kecil dan mengatakan bahwa semua orang selalu memberikan alasan yang sama. Ia memahami keinginan Ferda untuk terlihat baik di depan seorang wanita, tetapi tetap penasaran mengapa Ferda datang ke tempat tersebut. Ferda menghela napas panjang sebelum akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia sedang mencari Amelia. Suasana di sekitar meja langsung berubah. Semua orang terkejut mendengar nama tersebut. Z segera memahami maksud kedatangan Ferda yang sebenarnya. Kemarahan mulai memenuhi dirinya, tetapi ia tetap mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Sebelum Z sempat bertanya lebih jauh, Ferda tiba-tiba menyatakan bahwa ia akan melakukan all-in. Seluruh kekayaannya langsung diletakkan ke dalam pot. Pengumuman itu membuat seluruh kasino gempar. Bisikan penuh kegembiraan menyebar ketika orang-orang menyadari bahwa Ferda benar-benar mempertaruhkan seluruh hartanya melawan Z. Ferda akhirnya berani mengambil langkah besar. Z masih mempertahankan senyumnya, tetapi ia tahu bahwa ronde tersebut harus dimenangkannya. Ia menerima taruhan Ferda dan melakukan call. Z kemudian membuka kartunya dan menunjukkan Royal Flush. Ruri sampai terdiam karena terkejut melihat hasil tersebut, sementara Ferda hanya tersenyum. Namun, meskipun Ferda sempat menggertak dengan taruhan tertutupnya, Z lah yang berhasil memenangkan ronde secara mutlak. Setelah kemenangan itu, ekspresi Z berubah serius. Mata merahnya akhirnya terlihat jelas. Ia meminta Ferda dan Ruri mengikutinya karena ada banyak hal yang harus mereka bicarakan. Mereka kemudian berpindah ke sebuah restoran. Sambil menuangkan minuman ke dalam gelas, wajah Z dipenuhi kemarahan. Ia menuntut penjelasan mengenai bagaimana Ferda bisa mengetahui Amelia dan apakah mereka memiliki hubungan dengan para pria yang sebelumnya mencarinya. Kemarahannya semakin memuncak saat Z menuntut Ferda memberitahu keberadaan adiknya.
Saat itu, Verda langsung menyadari bahwa warna mata coklat yang Z tunjukkan sebelumnya hanyalah penyamaran. Verda menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan para pria yang dimaksud Z. Verda kemudian menggambarkan Z sebagai permainan bagi para wanita bangsawan dan seorang penjudi yang hampir selalu menghabiskan waktunya di kasino. Namun, Verda tahu bahwa semua itu hanyalah identitas palsu. Kemampuan sleight of hand Z bahkan begitu hebat hingga ia bisa membuat seluruh kasino bangkrut jika menggunakannya dengan serius. Verda juga menunjukkan bahwa Z sengaja merendahkan dirinya dengan menghibur para bangsawan menggunakan wine murahan. Semua itu pasti memiliki alasan tertentu. Keringat mulai mengalir di wajah Z. Verda menatapnya lalu mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan Z. Z sedang membangun koneksi di kalangan bangsawan demi menemukan adiknya, Amelia. Sebagai swallow bersaudara, Z dan Amelia kemungkinan telah mengalami penderitaan besar hanya karena mereka terlahir dari Red-Eyed Race. Mereka terhimpit oleh para mage yang ingin memusnahkan Red-Eyed Race serta faksi-faksi yang berusaha memanfaatkan kemampuan mereka. Keberadaan ras tersebut telah berubah menjadi ancaman besar. Setelah kehilangan saudara perempuannya di tengah konflik itu, Z menyembunyikan identitasnya dan mendekati kalangan bangsawan dengan harapan menemukan bantuan. Namun, bagi para bangsawan yang hanya peduli pada status dan penampilan, Z tidak lebih dari sekadar hiburan. Verda kemudian menunjukkan kenyataan bahwa sebanyak apapun uang yang berhasil dikumpulkan Z, ia tidak akan memperoleh hasil apapun dari para bangsawan tersebut. Frustrasi, Z memegang dahinya sambil kebingungan memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia masih belum menemukan adiknya, dan sekarang identitasnya juga telah diketahui Verda. Namun, Verda mengungkapkan bahwa masih ada jalan keluar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Verda, calon suami Valdrova, lalu menawarkan posisi sebagai pelayan kepada Z. Mendengar nama Valdrova, Z langsung terkejut. Ia menatap Verda dengan curiga dan mempertanyakan apakah Verda benar-benar serius ingin mempekerjakannya. Tawaran itu terasa semakin sulit dipercaya karena Verda bersedia menerima seorang pria dari Red-Eyed Race sebagai bawahannya. Verda hanya mengangguk dan memastikan bahwa ia sungguh-sungguh. Rory kemudian menyerahkan surat pengangkatan kepada Verda. Verda mengatakan Z bisa langsung melihat surat tersebut jika masih meragukan perkataannya. Dengan menerima tawaran itu, Z akan memperoleh kesempatan masuk ke kalangan bangsawan sekaligus mencari adiknya. Z mulai gelisah mempertimbangkan tawaran tersebut. Kesempatan seperti ini jelas tidak datang setiap hari. Namun, Z masih ragu apakah Verda benar-benar bisa dipercaya. Z mengakui tawaran itu cukup menarik, tetapi ia memiliki beberapa syarat. Pertama, Z ingin menerima gaji yang sesuai dengan tugasnya, karena bagaimanapun ia tetap membutuhkan uang. Kedua, jika Verda mulai memiliki niat tersembunyi terhadap kemampuannya, Z akan langsung pergi tanpa ragu. Setelah menyampaikan kedua syarat itu, Z sempat curiga, Verda tidak akan membiarkannya pergi begitu saja setelah mengetahui identitas aslinya. Ia bahkan hendak menyampaikan syarat ketiga, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Verda terdiam sejenak sebelum menyetujui keduanya, namun Verda juga memberikan satu syarat miliknya sendiri. Kontrak mereka hanya akan berlaku sampai Z menemukan adiknya. Setelah itu, Z bebas menentukan apakah ingin tetap tinggal atau meninggalkan Verda. Mendengar syarat tersebut, Z langsung berdiri dan menghantam meja dengan telapak tangannya. Ia benar-benar tidak percaya Verda bersedia membiarkannya pergi begitu saja, bukannya menjadikannya budak atau menjualnya kepada pihak lain. Verda dengan tenang menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak tertarik memperjualbelikan manusia. Begitu kontrak berakhir, Z akan sepenuhnya bebas menentukan jalannya sendiri. Z semakin tercengang. Ia bahkan menegaskan bahwa Verda adalah seorang mage. Bagaimana mungkin Verda tidak takut membiarkan anggota ras Red-Eyed berjalan bebas di siang hari? Bukankah ras Red-Eyed dikenal sebagai musuh alami para mage? Verda justru menganggap kekhawatiran itu sebagai lelucon. Menurutnya, seorang mage yang takut pada ras Red-Eyed hanya karena sihirnya tidak mampu bekerja terhadap mereka adalah mage yang gagal. Verda juga menegaskan bahwa ia tidak akan pernah memaksa Z untuk tetap tinggal. Verda sendiri mengetahui bahwa sekalipun ia mencoba menahan Z, menangkap pria itu bukanlah perkara mudah. Di masa depan, Z akan menjadi Master Thief yang mampu melarikan diri dari penjara paling terkenal berkali-kali. Z kemudian mengangkat gelas birnya dan berkomentar bahwa Verda benar-benar bangsawan yang aneh. Verda hanya mengakui perkataan tersebut dengan tenang. Menyesap minumannya, Z tersenyum tipis dan akhirnya memutuskan untuk mencoba posisi tersebut. Z kemudian menanyakan misi pertamanya sebagai pelayan Verda. Verda,
Kemudian tanpa ragu menyuruh Z merayu seorang wanita, lalu membawanya kembali ke tempat mereka. Mendengar misi pertamanya, Z begitu terkejut sampai menyemburkan seluruh bir dari mulutnya. Verda dengan tenang menjelaskan bahwa dengan kemampuan Z, tugas semacam itu seharusnya mudah dilakukan. Ia hanya perlu membawa seorang wanita yang hidup sendirian. Setelah misi pertama yang aneh itu ditetapkan, adegan berpindah ke sebuah hutan gelap dan sunyi di bawah langit malam berwarna ungu. Beberapa burung gagak terbang melintasi pepohonan, sementara sebuah rumah kayu kecil berdiri terpencil jauh di dalam hutan.